Legenda Petani Immortal episode 11. Satu-satunya yang belum terbiasa adalah Sekretaris Ju, tetapi kondisinya jauh lebih baik daripada saat pertama kali tiba. Ia hanya sedikit berkeringat dan tidak menunjukkan gejala seperti pusing atau muntah. Ketika Li Yunfei mengantar Sekretaris Ju ke Audi A8, Jiang Qinqin tersentak kaget, sambil menutup mulutnya. Gadis yang berpengalaman ini tampaknya mengerti siapa Sekretaris Ju. Dia telah membuat beberapa lelucon tentang Sekretaris Ju di dalam mobil sebelumnya. Setelah memasukkan 2 kantong semangka ke dalam mobil Audi, Sekretaris Ju berjabat tangan dengan Li Yunfei, menyampaikan rasa terima kasihnya, dan menawarkan untuk membayarnya, yang ditolak oleh Li Yunfei. Bukan karena Li Yunfei murah hati, melainkan, Sekretaris Ju tidak mengetahui harga sebenarnya dari semangka tersebut. Jika ia memberi Li Yunfei 3 atau 500 yuan, itu bahkan tidak akan cukup untuk menutupi biaya 1 buah semangka. Mengapa menerimanya? Lebih baik mendapatkan bantuan. Setelah melihat Sekretaris Ju pergi, Li Yunfei masuk ke mobilnya dan mengantar Yang Yunu dan Jiang Qinqin ke kolam di belakang bengkel bulu. Melewati bengkel bulu, mereka mendapati gerbang besi besar itu terkunci, disegel dengan pita putih. Selain kolam kecil berwarna hitam tempat limbah dibuang langsung, 3 kolam lainnya kurang tercemar, dan orang-orang memungut ikan mati dari tepi masing-masing kolam. Begitu kedua gadis itu muncul, para nelayan bergegas mendekat dengan cemas, menanyakan kapan limbah itu akan dibersihkan. Jiang Qinqin memberitahu mereka bahwa semuanya akan siap besok atau lusa, dan mereka akan memulai pengolahan segera setelah perusahaan dan pemerintah kota menandatangani kontrak. Sebelum dia selesai menjelaskan, telepon Yang Yunu berdering. Itu adalah asisten wali kota yang menelepon, meminta mereka untuk datang ke kantor wali kota Wu ketika mereka punya waktu. Mengatakan bahwa orang-orang dari perusahaan perlindungan lingkungan telah datang dan sedang bersiap untuk menandatangani perjanjian pengolahan air limbah. Li Yunfei ingin mencari kesempatan untuk menempatkan beberapa tanaman air dari ruangnya ke dalam kolam-kolam ini, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan karena Yang Yunu dan Jiang Qinqin akan pergi ke pemerintahan kota. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mencari kesempatan lain untuk menguji kemampuan pengendalian polusi dari tanaman air di ruangnya. Setelah meninggalkan kedua wanita itu di kantor pemerintahan kota, Li Yunfei merasa bosan dan tiba-tiba teringat bahwa Sandaki dan istrinya masih berada di rumah kakeknya. Dia telah berjanji untuk mengunjungi mereka tetapi belum bisa melakukannya. Kembali ke dalam mobil, Li Yunfei mengeluarkan beberapa sayuran dan sekitar selusin buah persik dari ruang kecilnya, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan memberikannya sebagai hadiah. Setelah berpikir sejenak, ia juga mengeluarkan 2 buah semangka besar dari ruang penyimpanannya. Semangka yang tumbuh di ruangnya penuh dengan energi spiritual, yang akan lebih baik untuk kesehatan orang tua. Li Yunfei memarkir mobilnya di depan klinik Chunqiu. Tidak ada pasien. 2 pria tua sedang bermain catur di lobi apotek, terlibat dalam pertarungan sengit. Dari jauh, mereka bisa mendengar Sandaki berteriak meminta ditarik kembali, mengatakan bahwa dia tidak melihat dengan jelas. Tetapi kakek Li Chunqiu mencibir dengan jijik, mengatakan bahwa dia, kepala instruktur pasukan khusus, memiliki penglihatan yang buruk. Dia pasti bercanda. Keduanya adalah rival sejati, berdebat sengit hingga wajah mereka memerah dan mereka terjebak dalam kebuntuan. Sementara itu, 2 wanita tua duduk di samping, makan biji melon, minum teh, dan mengobrol. Sesekali mereka melontarkan komentar sarkastik, mengatakan bahwa Sandaki telah menarik kembali langkahnya 3 kali dalam waktu kurang dari setengah jam, dan jika dia terus melakukan itu, permainan tidak mungkin dilanjutkan. Wah, ramai sekali di sini. Kakek, nenek, sekarang kalian akan punya teman, kalian tidak akan kesepian lagi, kan? Kata Li Yunfei sambil tersenyum, membawa beberapa kantong plastik dan sebuah semangka besar saat turun dari bus. Semangka yang satunya terlalu besar untuk dibawa. Cucuku sayang, jalan ini sangat sulit dilalui. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Mobil siapa yang kamu pinjam? Nenek Li Yunfei berdiri dengan sedikit khawatir, siap mengambil barang-barang dari tangan cucunya. Nenek Fu juga berdiri dan berkata dengan ramah, kita sedang kedatangan tamu. Jangan berdiri. Berdebat seperti ini hanya akan membuat kita menjadi bahan tertawaan. Memanfaatkan kesempatan percakapan itu, Li Daqi melompat dan berkata, tidak, bermain catur denganmu sungguh membosankan. Kau bahkan tidak mengizinkanku menarik kembali beberapa langkahku. Haha, ada sesuatu yang enak di sini. Aku suka tomat yang dibawa cucumu. Kau tidak akan membiarkan orang dengan sikap tidak sportif seperti itu memakan makanan yang dibawa cucuku. Li Chunqiu bukanlah orang yang pelit, tetapi saat ini ia bersikap kekanak-kanakan, yang menunjukkan bahwa ia dan Sandaki memiliki dendam yang cukup besar. Semangka di tangannya terlalu besar. Hanya seorang ahli bela diri seperti kakeknya yang bisa menanganinya dengan tenang. Semangka seberat lebih dari 100 pon sungguh keterlaluan. Kakek mengambil semangka itu, sementara kedua nenek mengambil sayuran dan buah-buahan dari kantong plastik. Baru kemudian Li Yunfei kembali ke Longhorn dan mengambil semangka besar lainnya. Li Yunfei mengobrol sebentar dengan para tetua dan mencuci beberapa buah persik untuk mereka. Buah persik yang lezat itu,
dengan rasanya yang luar biasa, menuai pujian tanpa henti dari para tetua. Ketika mereka bertanya dari mana asal buah persik itu, Li Yunfei dengan jujur menjawab bahwa buah itu ditanam oleh keluarganya sendiri dan meminta para tetua untuk kembali ke desa untuk mengunjungi mereka ketika mereka punya waktu. Kakek dan nenek Li Yunfei langsung setuju, mengatakan mereka akan kembali ke desa ketika ada waktu luang. Namun, Sandaki dan nenek Fu tetap diam, hanya menyebutkan kuil peri, dan menyatakan keinginan mereka untuk mengunjungi tempat yang kaya akan sejarah ini. Tetapi kaki nenek Fu lemah dan dia membutuhkan perawatan, itulah sebabnya mereka terlambat. Kuil peri memiliki arti khusus bagi nenekku, tetapi sekarang hanya tinggal reruntuhan. Mengingat kuil peri, rute yang kutempuh menuju pegunungan berbeda dari sebelumnya. Aku harus mendaki jalan setapak di sebelah barat kota. Desa Zhangqiao, tempat para pemburu tinggal, terletak di kaki jalan setapak ini. Justru karena keberadaan desa Zhangqiao lah rute ini relatif aman, karena semua hewan liar ganas di pegunungan terdekat telah dibunuh oleh mereka. Hanya ada sejumlah besar hewan kecil seperti kelinci liar, burung pegar, katak, ular berbisa, landak, tikus bambu, dan kadal. Bahkan monyet pun jarang terlihat. Li Chunqiu berkata, masalah kaki Zhaowen telah berlangsung selama beberapa dekade dan tidak dapat disembuhkan dalam semalam. Sekarang saya meresepkan anggur obat topikal yang terbuat dari aconite dan kulit kayu casia, yang harus dioleskan setiap hari selama sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan satu rangkaian pengobatan. Untuk anggur obat dalam, saya menggunakan anggur 3 ular, yang bekerja baik secara internal maupun eksternal dan seharusnya memiliki efek yang luar biasa. Mendengar hal itu, Sandaki dipenuhi rasa kesal dan berteriak, efek ajaib macam apa ini? Kau tidak meresepkan satupun obat tradisional Tiongkok. Semuanya anggur obat. Dokter ajaib macam apa kau ini? Apakah kau takut aku, Sandaki, tidak akan membayarmu? Li Chunqiu dengan marah berkata, jika kau tidak mengerti, jangan menyelah. Dengan kondisi tubuh Zhaowen yang begitu lemah, bagaimana mungkin dia bisa minum obat? Aku bahkan sudah mengeluarkan ginseng liar berusia seabad yang telah kusimpan selama bertahun-tahun. Tetapi dia terlalu lemah untuk minum tonik. Bukannya aku tidak mau memberikannya. Kau bilang kau punya banyak murid, dan aku memintamu untuk mencari Dendrobium officinale liar untuk memulihkan energi vitalnya. Tetapi kau ragu-ragu dan tidak dapat dihubungi selama beberapa hari. Kau masih berani mengkritikku? Mendengar itu, Sandaki melompat marah, menunjuk hidung Li Chunqiu dan mengumpat, kau bilang yang biasa tidak akan berhasil. Hanya akan meningkatkan resistensi obat dan menghambat pemulihan. Tapi kau bersikeras mencari Dendrobium officinale kelas atas yang tumbuh di wilayah Sichuan. Di mana aku harus menemukannya? Kau, yang mengaku sebagai dokter ajaib, bahkan tidak punya obat ini. Dokter ajaib macam apa kau ini? Sebaiknya kau tutup saja praktikmu. Li Chunqiu meliriknya dan berkata dengan tenang, aku tidak pernah mengaku sebagai dokter ajaib. Kaulah, monyet liar, yang terus menyebutku dokter ajaib. Meskipun aku merasa tidak pantas, aku masih bisa menerimanya dengan enggan. Aku seorang dokter, bukan pedagang obat-obatan. Aku tidak memiliki semua jenis obat. Dasar monyet liar. Kau selalu salah. Kalau kau tidak senang, ayo kita berkelahi. Sandaki merasa dihina dan ingin berdua lagi dengan Li Chunqiu. Li Yunfei memperhatikan dengan perasaan pusing. Apa yang sedang terjadi? Kedua lelaki tua itu berusia lebih dari 100 tahun jika digabungkan. Namun mereka berdebat seperti anak-anak sepanjang hari. Ia berpikir dalam hati, itu hanya Dendrobium officinale liar. Aku punya beberapa, tapi saat ini tumbuh di tempatku. Namanya Dendrobium officinale dan perlu diproses agar menjadi Dendrobium officinale. Melihat kedua lelaki tua itu hendak menggulung lengan baju mereka dan mulai berkelahi lagi, Li Yunfei dengan cepat berdiri dan menghentikan mereka. Berkata, kurasa aku punya sedikit Dendrobium officinale liar yang kalian inginkan. Apakah benar-benar layak diperjuangkan hanya karena hal sepele? Kedua lelaki tua itu langsung berhenti berdebat dan berseru kaget. Apa? Kalian memilikinya? Dendrobium officinale liar yang tumbuh di wilayah Sichuan? Apa kalian yakin itu bukan dari Zhejiang atau tempat lain? Li Yunfei tersentak oleh tatapan tajam kedua lelaki tua itu dan buru-buru berkata, tentu saja kami bisa memastikannya. Tanaman itu masih tumbuh di lereng bukit. Itu adalah obat tradisional Tiongkok Sichuan asli. Sebelum diproses, Dendrobium officinale seharusnya disebut Dendrobium officinale, bukan? Aku tahu namanya Dendrobium officinale. Dulu aku sering melihatnya, tapi sudah punah dalam beberapa tahun terakhir. Bagus sekali. Dengan Dendrobium officinale dari Sichuan ini, peluang Zhaowen untuk pulih sangat tinggi, kata Li Chunqiu dengan gembira. Sandaki semakin cemas. Ia meraih tangan Li Yunfei dan menariknya keluar, sambil berkata, anak kecil, di mana Dendrobium officinale itu ditanam? Ajak aku menggalinya. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Kau benar-benar setuju dengan syarat apapun? Li Yunfei tiba-tiba berhenti. Bahkan dengan kemampuan Sandaki, dia tidak bisa ditarik pergi,
yang menunjukkan betapa kuatnya Li Yunfei sekarang. Dasar bocah nakal, kau memang pandai sekali mengajukan tuntutan. Baiklah, silakan katakan saja. Sandaki sudah lama mencurigai bahwa tubuh Li Yunfei tidak biasa, dan sekarang karena dia membutuhkan sesuatu darinya, dia membiarkannya berbicara begitu saja. Aku melihatmu berlatih tanding dengan seseorang terakhir kali, dan Kung Fu MU tampak cukup bagus. Kenapa kau tidak mengajariku beberapa gerakan? Tanya Li Yunfei ragu-ragu. Kau hanya ingin mempelajari beberapa gerakan? Bukan gerakan andalanku? Sandaki terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Siapa yang tahu keahlian khusus apa yang kau miliki? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya perlu mempelajari beberapa teknik bela diri. Li Yunfei tidak mengerti apa yang dikhawatirkan lelaki tua itu, jadi dia langsung mengungkapkan isi hatinya. Li Daki tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha. Sepertinya kakekmu tidak memberitahumu apa-apa. Baiklah, aku setuju. Kau bisa memilih teknik bela diri militer apapun yang kau suka, bahkan teknik pertarungan hidup dan mati. Asalkan kau tidak mempelajari jurus tinju ular elang ciptaanku sendiri. Li Yunfei terdiam sejenak, berpikir siapa yang tahu apa sebenarnya jurus ular elang miliknya? Dilihat dari namanya, sepertinya bukan seni bela diri yang mengguncang dunia. Seharusnya dia hanya mempelajari beberapa gerakan bertarung saja. Li Chunqiu menghentakkan kakinya dengan marah dan memarahi. Fua, aku tidak membiarkanmu belajar kungfu demi kebaikanmu sendiri. Meskipun dunia bela diri tidak seberbahaya dulu, masih terlalu banyak aturan. Mengikuti aturan akan menyebabkan kerugian, dan tidak mengikuti aturan akan menimbulkan masalah. Jika kau belajar tinju dari Pak Tuasan, seberapapun kau belajar, kau akan mendapat masalah. Saat mereka berdebat, kedua wanita tua itu duduk menyaksikan keributan tanpa ikut campur. Pada saat itu, Nenek Li Yunfei tidak dapat menahan diri lagi dan berkata, Pak Tua, aturan apa? Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda bersembunyi di pegunungan, dan saya belum pernah melihat Anda bergaul dengan tokoh bela diri manapun. Cucu Anda selalu suka bermain kasar dan ingin belajar kungfu. Anda tidak mau mengajari putra Anda, dan Anda bahkan tidak mau mengajari cucu Anda. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa gerakan dari orang lain. Anda menghentikannya. Apa yang Anda coba lakukan? Pegunungan ini sangat berbahaya. Apa salahnya mempelajari beberapa keterampilan bela diri? Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa cucu Anda pergi ke pegunungan. Jika bukan karena Kicu melindunginya, sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Fua, kali ini jangan dengarkan kakekmu. Pelajari apapun yang kamu inginkan. Nenek akan membantumu. Li Yunfei menggaruk kepalanya, tidak menyangka para lelaki tua itu akan mulai berdebat tentang masalah sepele seperti itu. Dia belum pernah melihat dunia seni bela diri. Dan berapa banyak sekte dan faksi seperti itu yang benar-benar ada di dunia nyata? Mempelajari beberapa teknik pertempuran militer tidak ada hubungannya dengan mereka. Sandaki, yang sengaja menentang Li Chunqiu, tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Apa maksudmu terlibat denganku akan menimbulkan masalah? Awalnya aku tidak ingin mengajarimu. Tetapi setelah mendengar apa yang kau katakan, aku benar-benar akan mengajarimu. Anggap saja seperti kembali ke militer dan melatih seorang pemula. Puluhan ribu prajurit pasukan khusus di seluruh militer mengetahui teknik bertarung ini. Masalah apa yang bisa ditimbulkan cucumu jika dia mempelajarinya? HMPH, sungguh pengecut. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa membuat nama seperti itu di dunia seni bela diri dengan kurangnya keberanian seperti itu. Baiklah, mari kita pelajari teknik pertempuran militer ini. Kalian mengobrol sebentar. Aku harus pulang, sudah terlalu larut hari ini. Besok aku akan membawakanmu Dendrobium officinale itu agar kau bisa memasaknya. Li Yunfei akhirnya mendapatkan kesempatan, jadi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Tanpa berdebat dengan kakeknya, dia langsung berlari. Sandaki tak bisa menghentikannya sejenak, dan melihat bahwa memang sudah terlambat, ia hanya bisa berteriak dari belakang. Anak kecil, ingat ini, kau harus membawanya kepada kami besok. Kami menepati janji. Jangan khawatir, Pak Tua. Li Yunfei sudah naik ke dalam Longhorn, menghidupkan mesin, dan truk pikap merah itu meraung pergi seperti monster, meninggalkan balai medis musim semi dan musim gugur. Saat itu, Yang Yunu menelepon ponselnya, memintanya untuk pergi ke kantor pemerintahan kota untuk menjemputnya. Dia juga mengatakan bahwa Jiang Qinqin telah kembali ke kota bersama supervisor perusahaannya, dan sedang bersiap untuk membawa beberapa peralatan dan material untuk secara resmi mengambil alih tugas pengolahan kolam limbah. Li Yunfei menjemput Yang Yunu dan berkendara dari sisi barat kota. Ketika mereka melewati jembatan batu di atas sungai Xiandai, mereka melihat sepasang muda-mudi melambaikan tangan untuk menghentikan mobil. Dilihat dari pakaian mereka pasti penduduk kota. Mereka membawa ransel dan memegang peta. Tidak jelas apakah mereka turis atau petualang. Li Yunfei memarkir mobil di samping mereka, menurunkan jendela, dan bertanya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Pria itu melambaikan peta di tangannya dan bertanya dengan lantang. Permisi, Pak, kami ingin pergi ke pegunungan,
Tetapi kami tidak tahu jalan mana yang harus kami ambil. Mengapa tidak ada peta yang menunjukkan jalan menuju pegunungan? Gadis itu sangat cantik dan berseru dengan suara manis. Kakak, kami ingin melihat tempat-tempat wisata ini. Apakah tempat-tempat ini berada di kota Qinglong? Sambil berbicara, gadis itu menengadahkan kepalanya dan menyerahkan setumpuk foto pemandangan yang telah dicetak kepada Li Yunfei. Li Yunfei langsung senang ketika melihatnya. Foto-foto itu sebenarnya adalah foto pemandangan yang telah ia unggah ke blog dan media sosialnya. Foto-foto itu diambil dari rute berbeda menuju pegunungan. Rute yang agak berbahaya dan bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilalui oleh pemuda dan pemudi dari kota seperti mereka. Li Yunfei langsung mematikan mesin, keluar dari mobil bersama sepupunya, dan menjelaskan semuanya secara rinci kepada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah rombongan penumpang pertama yang ia tarik, dan ia harus bertanggung jawab atas mereka. Pertama-tama, saya dapat memberitahu Anda bahwa foto-foto pemandangan ini memang diambil di pegunungan dekat kota Qinglong. Namun, jalannya sulit dilalui, dan daerah tersebut saat ini belum berkembang. Ada hewan liar yang dapat melukai orang, dan tanpa pemandu, wisatawan biasa sebaiknya tidak mudah memasuki pegunungan. Selain itu, Anda memiliki peta seluruh kabupaten yang menandai beberapa rute wisata yang sudah berkembang. Tetapi area wisata di kota Qinglong kami belum berkembang, dan terlalu sulit untuk masuk ke pegunungan. Saya sarankan Anda melihat desa-desa pegunungan terdekat, di mana pemandangannya juga sangat indah dan tidak berbahaya. Jika Anda memiliki kelompok besar, Anda dapat membentuk tim dan menyewa seorang pemburu untuk memimpin jalan menuju pegunungan. Li Yunfei menjelaskan situasi tersebut kepada pasangan muda itu, sementara Yang Yunu memandang dengan rasa ingin tahu pada gambar-gambar pemandangan yang diberikan oleh gadis itu, sesekali terkekeh sendiri. Setelah mereka selesai berbicara, Yang Yunu berkata, "Sepupu, aku pernah melihat foto-foto ini di ruang online MU. Pasti kau yang mengambilnya, kan?" Pasangan muda itu terkejut, lalu berseru gembira. Dia menerima ini? Nama darinya Qinglong Taibao? Hebat. Akhirnya kami menemukan orang yang sebenarnya. Anda menyebutkan di media sosial Anda bahwa Anda bisa menjadi pemandu jika ada yang datang berkunjung. Anda tidak tahu, blog Anda tersebar di mana-mana, tetapi tidak ada yang bisa menghubungi Anda. Kami cemas, jadi kami datang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Li Yunfei tidak punya waktu untuk memimpin tim ke pegunungan saat ini, tetapi dia mengucapkan kata-kata itu karena ingin menarik wisatawan ke kampung halamannya. Sayangnya, infrastruktur untuk agrowisata belum siap, karena bahkan jalan paling dasar pun belum dibangun. Namun, karena mereka sudah menghubunginya, dia tidak boleh kehilangan muka. Li Yunfei berpikir sejenak sebelum berkata, "Bagaimana kalau begini? Kalian bisa melihat-lihat tempat-tempat wisata di sekitar sini dulu. Setelah melihat pemandangan sekitarnya, hubungi saya lagi jika ingin pergi ke pegunungan. Jika saya tidak punya waktu, saya bisa membantu kalian menemukan pemburu yang dapat diandalkan untuk membawa kalian ke pegunungan. Itu pilihan yang paling aman." Gadis itu berkata, "Baiklah, kalau begitu berikan nomor Kiki dan nomor teleponmu. Kami baru saja tiba di kota Qinglong dan belum tahu apa-apa." Li Yunfei memberikan informasi kontaknya kepada mereka dan secara singkat memperkenalkan tempat makan dan menginap di kota itu, sambil mengatakan bahwa mereka dapat menghubungi ponselnya kapan saja jika terjadi keadaan darurat. Setelah menjelaskan semuanya, Li Yunfei melompat ke dalam truk pickup Longhorn dan, dengan Yang Yunu di belakangnya, berkendara menyusuri jalan tepi sungai menuju feri. Di perjalanan, Li Yunfei menunjuk kedua kantong plastik di kursi belakang dan berkata, "Itu buah persik yang aku tanam. Rasanya enak sekali. Bawalah pulang untuk orang tuamu coba. Kantong satunya berisi tomat, aku tahu kau menyukainya, jadi aku membungkusnya." "Kapan barang itu dimuat ke truk? Kenapa aku tidak menyadarinya?" tanya Yang Yunu dengan heran. "Hehe, barangnya sudah dimuat ke mobil sebelum semangkanya dimuat, kau saja yang tidak menyadarinya." Li Yunfei sudah terbiasa dengan kebohongan tak berdaya seperti ini untuk menutupi ruang yang sempit, dan dia mengucapkannya dengan sangat lancar. Yang Yunu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya senang karena sepupunya telah menyiapkan sesuatu yang lezat untuknya. Dia berterima kasih padanya, lalu dengan gembira memandang pemandangan di luar. Cuaca sangat suram, dan hujan mulai turun bahkan sebelum mereka sampai di feri. Li Yunfei mengantarnya ke Chenjiagou lalu buru-buru kembali. Khawatir hujan akan semakin deras dan feri tidak dapat beroperasi. Feri ini dioperasikan oleh seorang pria lanjut usia, penerima 5 jaminan dari kaki gunung. Anak-anaknya meninggal karena sakit bertahun-tahun yang lalu, meninggalkannya sendirian. Pemerintah merawatnya, itulah sebabnya ia diizinkan untuk mengoperasikan feri di sini. Pria tua itu tidak banyak bicara, tetapi ia akan mulai mengoperasikan kapal segera setelah ada cukup penumpang. Li Yunfei telah beberapa kali melewati mobil ini hari ini, dan dia cukup penasaran. Karena hujan dan hanya sedikit orang di sekitar, dia menghampirinya untuk menyapa. "Anda pasti cucu Dr. Li dari desa keluarga Li, kan? Saya ingat Anda. Ada apa? Tidak berencana pergi ke kota untuk bekerja? Anda bahkan membeli truk kecil untuk mengangkut barang? Tapi truk ini bagus, terlihat sangat kokoh."
Mau pergi ke kota atau tidak, selama aku bisa mencari nafkah, itu tidak masalah. Aku cukup sibuk menanam sayuran di rumah, dan orang tuaku sudah tua. Aku khawatir mereka tidak akan mampu mengurusnya, jadi aku tinggal di rumah dan membantu. Li Yunfei cukup terkejut ketika tukang perahu tua itu menyapanya. Dia segera membuka pintu mobil, berpura-pura mengambil sebatang rokok dari dalam mobil, tetapi sebenarnya mengambil satu dari kompartemen kecil, dan menawarkannya kepada tukang perahu tua itu. Pria tua itu tanpa basa-basi, mengambil rokok itu, mengendusnya, dan berkata dengan penuh kenikmatan, "Rokok yang bagus, baunya enak sekali. Tapi ku dengar kau siswa berprestasi. Bukankah sayang jika kau tinggal di rumah dan bertani?" Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Mahasiswa berprestasi apa? Itu hanya sebutan untuk orang bodoh. Ada begitu banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak dapat menemukan pekerjaan di seluruh negeri saat ini, bahkan mahasiswa S2 dan S3 pun kesulitan mencari pekerjaan. Saya bisa kembali bertani, yang jauh lebih baik daripada menganggur. Kau benar. Sebagai seorang nelayan, aku sering mendengar gosip. Baru-baru ini, beberapa orang dari Li Jiashai mengatakan bahwa kau menghasilkan banyak uang dari bercocok tanam sayuran. Mereka bilang orang-orang membeli sayuran seharga 10 yuan per pon dan ikan bisa dijual seharga 20 yuan per pon. Benarkah? Haha, masuk akal. Kau mampu membeli mobil, jadi pasti kau menghasilkan banyak uang. Harga-harga ini sengaja dibocorkan oleh Li Yunfei, dan dia tidak membantahnya, malah tertawa. Haha, saya menggunakan metode pertanian berteknologi tinggi, yang masih dalam tahap uji coba. Begitu eksperimen saya berhasil, semua sayuran dan ikan air tawar di seluruh kota Qinglong akan dapat dijual dengan harga ini. Nelayan tua itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berbisik, kau harus berhati-hati dengan Li Huozi dan gengnya. Mereka mengatakan beberapa hal di kapal hari ini yang terdengar seperti mereka ingin mencelakaimu. Bajingan terkutuk itu selalu berbuat jahat. Jika aku kepala polisi, aku akan menyuruh mereka ditembak. Hati Li Yunfei berdebar kencang, dan dia segera berterima kasih kepada lelaki tua itu. Pada saat ini, lebih banyak penduduk desa naik ke perahu, dan keduanya berhenti berbicara. Ketika jumlah orang hampir cukup, tukang perahu tua itu pergi untuk menghidupkan perahu. Mesin dieselnya sangat berisik, berderak dan bergemuruh, sehingga menyulitkan penumpang untuk saling mendengar bahkan ketika mereka berhadapan muka. Setelah perahu sampai di seberang, Li Yunfei masuk ke mobilnya dan mengendarainya ke darat. Tidak ada orang di rumah malam itu, semua orang sedang makan di lokasi konstruksi. Karena terlalu malas untuk memasak, Li Yunfei hanya mengendarai mobilnya ke area terbuka di tepi kolam, berniat untuk meminta makanan di lokasi konstruksi. Yang mengejutkan semua orang, begitu mereka keluar dari mobil, Li Yunchong dan Mao Dan berlari mendekat, menatap truk pickup Longhorn dengan takjub. Kakak Fua, apakah kau baru saja membeli mobil ini? Kau baru pergi sebentar. Bagaimana bisa kau membeli mobil baru secepat ini? Cat Egg menyentuh bodi mobil merah mengkilap itu dan bertanya dengan penuh iri. Li Yunchong memarahi, bodoh. Kau pasti membelinya pagi ini. Bukankah ini mobil yang kau gunakan untuk mengantar orang ke kota tadi? Aku meliriknya dari jauh dan mengira itu mobil yang dikendarai pelanggan yang membeli melon. Li Yunfei tertawa kepala besar. Penglihatanmu cukup bagus. Memakai kacamata itu sia-sia. Li Yunchong berkata, hei, tahukah kamu, penglihatanku akhir-akhir ini jauh lebih baik. Sekarang kacamata ini terasa kurang pas. Aku bisa melihat dengan jelas, tapi aku merasa sedikit pusing. Kakak Fua, jangan mengalihkan topik. Katakan pada saudara-saudara, berapa harga mobil ini? Merek apa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya, logonya berupa kepala domba jantan besar dengan tanduk, sangat mengesankan. Saya sudah beberapa kali ke kota itu dan belum pernah melihat mobil seperti itu. Mungkinkah itu mobil impor? Cat Egg juga ingin tahu. Li Yunfei tidak menyembunyikan apapun dari mereka, dan berkata, ini truk pickup impor, kalian pernah dengar Ramdaj? Itu merek besar, tetapi truk pickup sulit masuk kota. Banyak kota tidak mengizinkannya, jadi jarang terlihat di Tiongkok. Ini sempurna untuk berkendara di desa pegunungan kami, dengan tenaga kuda yang besar, sebanding dengan kendaraan off-road, dan dapat membawa beban berat, yang terbaik dari kedua dunia, jadi saya membelinya. Harganya total 600.000 yuan, dan itu harga diskon dari seorang teman. Rahasiakan harga ini, jangan beritahu siapapun, dan terutama jangan beritahu orang tua saya, atau mereka akan mengomel. Wow, 600.000. Kakak Fua, kau benar-benar kaya raya. Jangan khawatir, kami sangat merahasiakannya. Kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku juga sudah belajar mengemudi, bolehkah aku mencobanya beberapa kali? Li Yunchong menggosok-gosok tangannya dengan gembira, mencoba merebut kunci dari tangan Li Yunfei. Sebagian orang mengatakan mobil itu seperti istri, tidak boleh dipinjamkan itu omong kosong. Jika Anda hanya memiliki satu mobil dan menyayanginya seperti harta karun, maka ya, Anda tidak ingin meminjamkannya. Tetapi jika Anda memiliki beberapa mobil,
Atau merasa bahwa mobil tidak sepenting ikatan persaudaraan, maka mobil itu untuk digunakan. Siapa yang bisa mengendarainya? Jika Anda membeli truk, siapa lagi yang akan Anda pekerjakan jika bukan seorang pengemudi? Apakah Anda akan menjadi bos sekaligus pengemudi? Li Yunfei tidak bermaksud memperlakukan mobil itu seperti seorang istri. Dia hanya memberi instruksi dengan penuh perhatian. Longhorn memiliki mesin yang bertenaga, jadi berkendaralah perlahan dan jangan sampai terjatuh ke sungai hanya karena sedikit sentuhan. Aku tidak tahu berapa umurmu, tetapi kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku sudah dapat SIM sejak tahun kedua kuliah, kata Liun Chong sambil menyalakan mesin Longhorn. Namun, kemampuan mengemudinya memang tidak dapat diandalkan. Ia oleng seperti orang mabuk, nyaris tidak mampu berbalik dan perlahan-lahan memasuki jalan utama sebelum akhirnya sedikit lebih stabil. Cat Egg mengejarnya sambil berkata dengan gembira, "Itu keren sekali. Kalau aku punya uang, aku akan belajar mengemudi. Tapi aku sudah bisa mengemudikan traktor, jadi bisakah aku mengemudikan yang ini nanti?" Tidak ada cara untuk menghadapi kedua temannya ini. Sejujurnya, mengemudi tanpa SIM benar-benar dilarang, tetapi dia tidak tega mengatakannya. Suruh Datou mengemudi ke tempat yang luas, dan kau naik dan coba. Biarkan dia duduk di kursi penumpang dan awasi semuanya untukmu. Setelah mendengar janji Li Yunfei, Mao Dan dengan gembira melakukan salto dan berlari mengejar Longhorn. Melihat Datou mengemudi dengan lambat, Li Yunfei mempercayai karakter mereka dan berhenti mengikuti mereka. Kembali ke dapur lokasi konstruksi untuk menyaksikan Chef Li dan putranya memasak. Tepat sebelum makan malam, Longhorn perlahan-lahan melaju keluar desa, diikuti oleh sekelompok orang dewasa dan anak-anak, semuanya dengan gembira mengelilinginya. Sesekali, seseorang akan bergegas mendekat untuk menyentuhnya lalu lari sambil tertawa. Li Yunfei merasa sedikit pusing. Dia tidak tahu apa yang dikatakan kedua orang bodoh itu kepada penduduk desa. Tetapi ketika semua orang datang, mereka terus memujinya karena luar biasa dan cakap. Beberapa penduduk desa mengatakan dia telah menjual sayuran dan ikan dengan harga selangit, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Sekarang setelah mereka melihatnya mengendarai mobilnya kembali ke desa, mereka akhirnya mempercayainya. Erlengzi, berdiri dengan bangga di tengah kerumunan, berkata kepada semua orang, "Lihat, aku tidak berbohong, kan? Fua menghasilkan banyak uang dari penjualan sayuran dan bahkan membeli sebuah truk. Ayahku bilang aku harus mengikuti jejak Fua dan belajar darinya agar aku bisa menanam sayuran yang dijual seharga 10 yuan per jin. Di masa depan, aku akan membeli truk yang lebih besar dan lebih panjang lagi, sesuatu yang lebih keren dari ini." "Apa namanya lagi?" "Benar, namanya truk besar." Semua orang tertawa, tetapi mereka juga penasaran dan mencoba mengambil hati Li Yunfei, mengungkapkan keinginan mereka untuk belajar cara menanam sayuran. Ini adalah pertanda baik, tetapi Li Yunfei merasa bahwa waktunya belum tepat. Penanaman skala besar baru dapat dimulai setelah kondisi dasar terpenuhi. Sebagian besar anak muda di desa bekerja di tempat lain, meninggalkan para lansia atau mereka yang tidak mampu pergi. Kali ini, ketika mereka datang untuk melihat mobil itu, hampir seluruh penduduk desa hadir. Beberapa bahkan menawarkan untuk menyumbang uang sebagai hadiah ucapan selamat, mengatakan bahwa mereka ingin mengucapkan selamat kepada Li Yunfei atas mobil barunya dan meminta minuman untuk merayakannya. Ada kebiasaan serupa di desa itu. Meskipun setiap rumah tangga hanya menyumbang 30 atau 50 yuan, Li Yunfei tidak mempermasalahkan uang itu. Namun, ia harus menerima kebaikan penduduk desa. Jadi setelah beberapa penolakan sopan, ia menerima semuanya. Kemudian ia meminta Chef Li untuk segera menambahkan lebih banyak hidangan ke pesta untuk semua penduduk desa, baik muda maupun tua. Sayuran, ikan, daging, dan anggur semuanya tersedia dengan mudah. Hanya butuh sedikit lebih lama. Semua orang ingin menjilat Li Yunfei dan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan Li Dazui, yang biasanya suka membuat masalah, sekarang tanpa malu-malu menghujani dia dengan pujian. Orang tua Li Yunfei masih sibuk di ladang ketika mereka melihat keributan di bawah teras. Karena mengira ada sesuatu yang terjadi, mereka bergegas turun untuk bertanya. Mereka mengetahui bahwa putra mereka telah membeli mobil baru. Sambil menerima pujian dan ucapan selamat, Chen Xiuzi diam-diam menatap Li Yunfei dengan tajam, seolah berkata, "Dasar bocah nakal, kau bahkan tidak membicarakan hal sebesar ini dengan ibumu. Kau akan menyesal." Karena penduduk desa begitu ramah dan terus-menerus bersulang untuknya, Li Yunfei minum terlalu banyak dan lolos dari amarah ibunya, lalu tertidur lelap di gudang melon. Hujan turun deras malam itu, dan meskipun 2 anjing pemburu dikirim untuk berpatroli, mereka tidak dapat menemukan hewan liar yang telah merusak semangka. Saat fajar menyingsing, Li Yunfei menerima telepon dari Sandaki, yang mendesaknya untuk segera mengirimkan Dendrobium officinale, dengan mengatakan bahwa tanaman itu harus segar. Li Yunfei menanggapi panggilan tersebut dan pergi ke ruang kecil itu untuk memanennya. Li Yunfei menemukan total 3 tanaman Dendrobium officinale di pegunungan. Meskipun memiliki banyak cabang dan daun, dia tidak akan repot-repot memangkasnya jika Nenek Fu tidak membutuhkannya segera. Ini adalah waktu yang tepat untuk pembagian dan stek,
yang dapat mengubah satu tanaman menjadi lebih dari 10. Dengan energi spiritual dan perbedaan waktu di ruang kecil, sepetak besar dapat dibudidayakan dengan cepat. Li Yunfei ragu sejenak, lalu memotong 10 ranting dan daun yang agak lebih tua, membungkusnya dalam kantong plastik, dan membagi ketiga tanaman Dendrobium officinale menjadi puluhan tanaman yang lebih kecil. Masing-masing hanya memiliki 2 atau 3 ranting dan daun. Dia menyirami mereka dengan air mata air dan menunggu dengan sabar agar mereka terus tumbuh dan berkembang. Setelah selesai membagi Dendrobium officinale, Li Yunfei memeriksa ruang kecil itu lagi dan menemukan bahwa lengkungan tanah di ruang kecil itu tidak banyak berubah, seolah-olah telah kehilangan kekuatannya. Li Yunfei tidak mengerti mengapa, dan mendengar Ertu Zihai Dongqing berteriak ingin keluar, dia hanya menggunakan tubuh rohnya untuk membawanya keluar dari ruang kecil itu. Setelah berada di luar, roh dapat bergerak dalam jarak tertentu. Namun, di luar ruang tersebut, energi spiritual terkonsumsi dengan sangat cepat, sehingga Li Yunfei umumnya tidak menguji kemampuan roh di luar. Dengan susah payah, Girfalcon terbang ke awan dan menghilang dengan suara mendesing. Goldcoin dan Chopper Coin, seperti biasa, berjaga di pintu masuk gubuk jerami. Hujan turun semalaman, dan gubuk itu agak lembab, jadi mereka masuk ke dalam untuk tidur, tetapi mereka tetap berada di tempat yang sama di pintu masuk. Mereka sangat waspada. Pada suara sekecil apapun, mereka akan melompat, merengek beberapa kali, menggelengkan kepala, dan meminta makanan. Kedua anjing ini juga pencinta makanan. Ketika tidak ada orang di sekitar, Li Yunfei tidak pernah ragu memberi mereka makan ikan air tawar dari penyimpanan ruangnya. Tanah lembab, sehingga menyulitkan Li Yunfei untuk berpatroli di ladang. Jadi dia membawa kedua anjing pemburu yang baru saja selesai makan ke kolam. Semalaman, permukaan sungai naik cukup tinggi, menandakan hujan lebat semalam. Para pekerja konstruksi sudah sibuk. Dengan tenaga kerja yang cukup, fondasi telah diletakkan, ruang bawah tanah mulai terbentuk, dan para pekerja sibuk memotong batang baja. Tim konstruksi yang dipercaya oleh Hudahai telah mengerahkan upaya luar biasa, memastikan villa tersebut cukup kokoh untuk menahan bahkan gempa bumi. Saya mengambil bubur dan bakpao di dapur lokasi konstruksi, lalu berkendara ke kota untuk mengantarkan Dendrobium officinale ke Sandaki. Mengambil jalan memutar juga tidak mudah, hujan deras semalam telah membanjiri banyak daerah dataran rendah. Untungnya, truk Longhorn memiliki sasis yang tinggi dan berhasil melewatinya. Sesampainya di klinik medis Chunkyu, Li Yunfei menyerahkan Dendrobium officinale yang dibungkus dalam kantong plastik kepada kakeknya, dan menyuruhnya untuk menanganinya. Apakah dimakan mentah atau diolah menjadi kapsul Dendrobium officinale adalah urusan dokter, dan dia tidak punya hak untuk ikut campur. Sandaki hadir dan mengenali Dendrobium officinale. Ketika Li Chunkyu mengangguk dan mengatakan bahwa kualitasnya sangat baik dan itu adalah produk liar lokal yang langka, dia merasa lega dan menggenggam tangan Li Yunfei untuk mengajarinya teknik pertempuran militer. Sekarang, mengapa tidak memilih hari yang lebih baik untuk membakar dupa dan bersujud? Tanya Li Yunfei dengan heran. Sandaki mencemooh, "Hah? Aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Mengapa kau membakar dupa dan bersujud? Cepat belajar, dan setelah kau belajar, kita bisa melunasi hutang dan impas." Aku tidak bercanda, aku memiliki 72 teknik gulat ringan dan 36 teknik gulat berat. Yang pertama adalah teknik tempur, dan yang kedua adalah teknik bertarung. Itu bukan teknik tempur umum yang digunakan di militer, melainkan kumpulan pengalaman bertarungku yang telaten dan seumur hidup. Teknik-teknik ini tidak diturunkan kepada siapapun kecuali prajurit pasukan khusus elit. Kau bisa mempelajarinya dalam 3 bulan dan mendapatkan manfaat seumur hidup. Li Yunfei bingung dengan lelaki tua ini. Apa yang sakral baginya? Lelaki tua ini sama sekali tidak peduli. Memperlakukannya sama seperti makan atau minum teh. Dia bisa mengajar kapan saja, di mana saja. Dia bertanya-tanya seberapa ampuh ajaran yang diberikannya. Nama-nama jurus itu terdengar murahan, seperti gerakan yang bisa dibeli di kios buku pinggir jalan. Li Chunkyu menghela napas, melambaikan tangannya dengan agak tidak senang, dan berteriak, "Jangan mengajar tinju di aula utama klinik saya. Jika Anda ingin belajar, pergilah ke halaman belakang. Semua teknik bertarung dan keterampilan tempur itu hanyalah omong kosong. Jika Anda berlatih seni bela diri tetapi tidak mengembangkan kekuatan batin Anda akan berakhir tanpa apa-apa. Di dunia seni bela diri, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada cara untuk mengambil jalan pintas." Mendengar itu, Sandaki langsung merasa tidak senang dan melompat sambil berteriak, "Li Chunkyu, apa maksudmu? Kau berani mempertanyakan kemampuan bela diriku? Jika kau tidak yakin, ayo kita bertarung, dan aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teknik bergulat dan bertarung hebatku." HMPH. Kau tahu betul berapa lama waktu yang kau habiskan untuk menyempurnakan seni bela diri internalmu menjadi gaya eksternal yang disederhanakan. Memaksa diri untuk berlatih hanya akan merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Kau akan gegabah dalam seranganmu, dan kesalahan kecil bisa menyebabkan kematian seseorang. Li Chunkyu semakin meremehkan. Karena tahu dia tidak bisa menghentikan keinginan cucunya untuk belajar seni bela diri,
dia memutuskan untuk membuatnya memahami kekurangan teknik pertempuran militer. Apa kau tahu? Di militer, kau atau aku yang akan mati. Jika tidak ada yang mati, kau celaka. Lupakan saja, aku tidak bisa berunding denganmu. Sandaki berkata dengan marah, sambil menarik Li Yunfei ke arah halaman belakang. Li Yunfei menyeka keringat dingin. Berapa kali sehari kedua lelaki tua ini bertengkar? Dia benar-benar tidak tahu bahwa dua orang seperti ini masih bisa berteman? Mungkin karena seorang wanita tertentu mereka bisa tetap bersama. Kalau tidak, mereka hampir pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Sesampainya di halaman belakang, Li Yunfei melihat neneknya dan nenek Fu sedang memasak di dapur. Setelah menyapa mereka, ia dipanggil ke tengah halaman oleh Sandaki, yang tanpa memberinya kesempatan untuk tenang langsung mulai berbicara. Kina, sebuah aliran seni bela diri Tiongkok, dicirikan oleh penggunaan teknik pertarungan tanpa senjata, memanfaatkan kelemahan persendian, titik akupunktur, dan titik vital tubuh manusia untuk menyebabkan rasa sakit yang hebat pada lawan dan menundukkannya. Kina berevolusi dari teknik pertarungan seni bela diri tradisional Tiongkok, dan setiap aliran dan gaya seni bela diri mengandung teknik pertarungan Kina yang tersembunyi. Hal ini juga dapat dipahami dengan cara ini teknik bergulat dan bertarung disederhanakan dari teknik tinju biasa. Teknik-teknik tersebut merupakan intisari dari teknik tinju biasa, praktis dan cepat, mudah dipelajari, mudah dikuasai, dan mudah digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, setiap aliran memiliki gaya bertarung dan rangkaian teknik bertarungnya sendiri. Sebagaimana telah berkembang hingga saat ini, hal itu dapat disebut teknik bergulat dan bertarung. Seni bela diri tidak selalu tentang bergulat, tetapi bergulat jelas termasuk dalam seni bela diri. Dalam pertarungan sebenarnya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut pemahaman saya, bergulat adalah seni bela diri yang luar biasa yang menggunakan kuncian sendi dan titik tekanan. Ia dapat menggunakan kekuatan dan momentum lawan untuk merebut titik-titik vital dan dengan cerdik menerobos serta menangkapnya. Teknik bergulat yang umum meliputi mengunci, mengaitkan, menjerat, mencengkeram, mengikuti, memutar, memukul, menekan, dan teknik kuncian sendi dan titik tekanan cerdas lainnya untuk membuat tubuh lawan kaku atau kesakitan dan kehilangan kemampuan untuk melawan, sehingga menundukkan dan menangkap lawan. Dalam proses bergulat, pukulan juga sangat penting. Jika Anda membuat lawan pingsan atau mati, tidak masalah jika Anda tidak dapat mencengkeram atau menahannya dengan aman. Sebelum Anda mulai belajar, Anda harus mengingat prinsip dasar pertempuran militer kalahkan musuh dan lindungi diri Anda. Selama prinsip ini dijunjung tinggi, tidak ada cara yang memalukan. Li Yunfei benar-benar terkesan dengan lelaki tua itu. Tak heran dia begitu kejam. Filosofi bela dirinya adalah menggunakan segala cara yang diperlukan, tak peduli apakah kucing itu hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus. Jika orang ini hidup di zaman kuno, dia pasti akan menjadi master sekte jahat, atau setidaknya sesepuh dari kultus iblis. Selanjutnya, Sandaki pertama-tama mendemonstrasikan kuda-kuda bertarung dasar, serta penyempurnaan kuda-kuda di berbagai lingkungan, kuda-kuda apa yang harus digunakan saat menghadapi musuh di pegunungan, tindakan pencegahan untuk kuda-kuda saat menghadapi musuh di hutan, hal-hal penting dalam bertarung di dalam kendaraan yang bergerak, dan poin-poin penting dalam bertarung di tempat gelap. Kemudian dia mengajari Li Yunfei cara melangkah maju, mundur, bergerak, dan menghindar selama pertempuran. Metode pengajaran ini hanya berfokus pada hasil, tanpa menjelaskan alasannya. Jika imitasi akurat, maka benar, jika tidak akurat, maka salah. Adapun penyesuaian yang fleksibel saat menghadapi lawan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh pemula. Li Yunfei, yang telah lama meminum air mata air dari ruang batin, memiliki daya ingat yang luar biasa dan koordinasi fisik yang sangat baik. Apapun yang diajarkan Sandaki kepadanya, ia memahaminya hanya setelah sekali mendengarkan dan menirunya dengan sempurna. Karena ini bukan saatnya untuk berpikir lebih jauh, ia tidak mengatakan apapun, sehingga ia dapat belajar dengan sangat cepat. Pada saat sarapan siap, Li Yunfei telah menguasai semua teknik bergulat dan menghafal semua titik vital di tubuhnya. Sandaki tercengang melihat bakat bela diri ini. Tiba-tiba, dia meraung, "Li Chunqiu, dasar bajingan, kau telah menghancurkan seorang jenius bela diri. Sialan, jika aku melihat cucumu 10 tahun yang lalu, aku pasti sudah menjadikannya muridku." Li Chunqiu mendengus dingin dan mengabaikan Sandaki, tetapi hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Makan, makan. Kita bisa membicarakannya setelah makan. Fua, kamu belum makan, kan? Ayo cuci tanganmu. Nenek membuat mapo tofu kesukaanmu. Li Yunfei tidak menyangka dirinya memiliki bakat bela diri. Jika bukan karena air mata air spasial yang meningkatkan fungsi fisiknya, paling-paling ia hanya memiliki daya tahan yang kuat, tanpa keunggulan lain. Namun sekarang berbeda. Secangkir air mata air spasial setiap hari telah meningkatkan kecepatan, kekuatan, daya tahan, kontrol otot, daya ingat, dan kemampuan pengamatannya. Dalam bergulat dan bertarung, persyaratan paling mendasar adalah kecepatan, ketepatan, dan ketegasan,
yang semuanya dimilikinya. Dan ia juga memiliki beberapa kemampuan reaksi komprehensif lainnya. Ia menjawab neneknya dan dengan patuh berlari untuk makan. Ia belum cukup makan di dapur lokasi konstruksi. Dan dengan semua aktivitas fisik yang dilakukannya, ia sudah sangat lapar. Jadi ia menenggelamkan kepalanya ke dalam makanannya dan makan dengan lahap, mengabaikan kedua wanita tua yang terus-menerus berdebat. Para prajurit pasukan khusus biasa sudah mempelajari banyak teknik bergulat dan bertarung. Tetapi bahkan mereka perlu belajar keras selama 3 bulan sebelum mereka bisa menguasainya di bawah bimbinganku. Dasar kau, si nakal, kau bisa mempelajari semua 108 teknik bergulatku hanya dalam 1 hari. Aku telah membuat rutinitas untuk 72 teknik bergulat minor, dan 36 teknik bergulat mayor lainnya adalah gerakan tunggal yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Teknik-teknik itu pasti akan membunuh dan membuat musuh tak berdaya. Aku akan mengajarimu semuanya setelah makan malam. Nada bicara Sandaki terhadap Li Yunfei sangat lembut, tidak seperti biasanya yang dingin dan tidak ramah. Li Yunfei buru-buru berterima kasih padanya, tetapi diam-diam dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Lihat, pikirnya, aku benar-benar jenius. Aku belajar semuanya dengan sangat cepat. Bahkan Sandaki yang cerewet pun memujiku. Dia terkekeh sendiri. Setelah aku selesai mempelajari teknik-teknik dasar bergulat ini, aku akan belajar sinikuan dari kakekku. Jika dia menolak, aku akan mengancamnya dengan air mata air spasial dan buah-buahan serta sayuran spasial. Setelah makan, Li Yunfei mempelajari serangkaian teknik bergulat kecil dari Sandaki. Teknik itu terdiri dari 72 gerakan, yang ia rangkum menjadi 1 set. Saat berlatih, ia melakukannya dalam sekali jalan. Gerakannya ringkas dan sederhana, dan setiap gerakan merupakan puncak dari esensi rutinitas yang kompleks. Namun, sebelum saya sempat mempelajari cara menganalisis gerakan dan 36 gaya bergulat, saya menerima telepon dari keluarga yang mengatakan bahwa 3 bos telah datang ke kota dan ingin membeli ikan dari kolam. Suasana tegang, dan perkelahian akan segera terjadi. Di luar masih mendung, dan kemungkinan akan hujan siang ini. Membeli ikan saat ini sama saja mencari masalah. Tapi ini bisnis yang diantar ke rumah saya, jadi saya tidak bisa menolak. Dan orang yang datang ke rumah saya untuk membeli ikan mungkin bukan orang asing. Kemungkinan besar mereka adalah kenalan lama. Kemarin aku tahu Tian Mu sedang terburu-buru datang, tapi sulit untuk menebak siapa 2 keluarga lainnya. Siapapun mereka adalah tamu. Akan lebih baik untuk segera mengurus ikan di kolam, karena kolam di tempatku sendiri sudah terlalu penuh dengan ikan. Belut-belut itu sudah tumbuh begitu besar sehingga hampir tidak muat, dan semuanya berdesakan. Jika bukan karena air mata air ajaib di tempatku yang kecil, mereka pasti sudah mati karena kekurangan oksigen sejak lama. Dia meminta maaf kepada Sandaki, mengatakan ada urusan mendesak di rumah yang mengharuskannya kembali, dan dia akan kembali untuk melanjutkan belajar ketika ada waktu. Sandaki sangat gembira, karena sudah lama ingin mencari tempat untuk menyeka keringat dinginnya. Sialan, anak ini terlalu hebat. Dia baru saja mendemonstrasikan serangkaian teknik dasar bergulat tepat di depannya, dan anak itu langsung mengingatnya, mempelajarinya dengan cepat. Tidak hanya gerakannya yang tepat, tetapi bahkan sikap dan auranya pun ditiru dengan sempurna. Li Yunfei naik ke dalam dajeram Longhorn, tetapi sebelum dia sempat menghidupkan mesin, dia menerima telepon dari Tian Mu. Percakapan telepon agak berisik, tetapi Tian Mu tetap relatif tenang, tertawa sambil berkata, "Saudaraku, di mana kau? Kami sudah menunggumu sejak lama. Kupikir hanya Fu Menlo yang akan datang hari ini, tetapi kemudian Xu Xiang mendengar kabar dari suatu tempat dan ikut datang juga. Dan kemudian kami bertemu dengan pemilik Chuan Fu Fisking di kota kabupaten. Ini semakin ramai. Tapi seperti yang kukatakan, aku menawarkan harga tertinggi. Mari kita tanda tangani perjanjian jangka panjang. Anggap saja ini sebagai bantuan yang harus kubayarkan padamu." Li Yunfei bisa merasakan bahwa Tian Mu benar-benar putus asa, menawarkan persyaratan yang begitu menguntungkan. Tapi orang ini benar-benar berbeda. Awalnya dia menawarkan 10 yuan dan tanpa henti mencoba menurunkan harga. Sekarang karena dia tidak bisa bertahan, dia mati-matian mencoba menaikkannya seperti keledai keras kepala yang menolak untuk bergeming meskipun dipimpin. "Saya masih di kota untuk urusan bisnis. Masalah ikan itu masih bisa dinegosiasikan. Semuanya. Jangan terlalu khawatir. Kita akan membicarakannya secara langsung. Ngomong-ngomong, jalan mana yang kalian lalui untuk sampai ke sini?" Li Yunfei menenangkan semua orang sambil menyalakan mobil, bersiap untuk kembali secepat mungkin. "Jalan mana lagi yang bisa kita lalui? Hanya ada satu jalan. Jalannya sudah diperlebar dan batu-batunya sudah disingkirkan. Hanya saja bagian dekat desamu belum diperlebar, dan banyak pekerja yang sibuk di sana, jadi agak sulit untuk berkendara. Tapi aku mengendarai kendaraan off-road, jadi aku bisa langsung tancap gas dan melewatinya. Kamu mengendarai truk pickup Dajiram, jadi masalahnya jauh lebih kecil." Li Yunfei tidak menyangka tim konstruksi akan membuat kemajuan secepat ini, menyelesaikan proyek pelebaran jalan sepanjang 3 mil ini hanya dalam beberapa hari. Namun,
Batu-batu yang menghalangi jalan hanyalah salah satu masalah, ada juga beberapa ekskavator kecil yang berdiri di jalan, sehingga tidak mudah untuk dilewati. Namun, seseorang telah meninjau rute tersebut hari ini dan mengatakan bahwa rutenya baik-baik saja, jadi kita bisa mencobanya. Jika semua upaya gagal, kita selalu bisa berbalik. Jalan tersebut 2 kali lebih lebar dari sebelumnya, jadi berbalik arah dengan mobil pickup tidak akan menjadi masalah. Li Yunfei memutar balik mobil dan berkendara ke utara. Jalanan relatif bersih, hanya ada beberapa pekerja yang membersihkan permukaan jalan yang baru diaspal. Saat ini, jalanan tidak lagi terasa begitu berbahaya. Jalanan itu lebar dan ada tempat untuk memberi jalan. Dia berkendara sampai ke selatan Lijiashai sebelum melihat tim konstruksi yang sibuk memahat batu. Dengan beberapa ekskavator juga sedang bekerja. Setelah membunyikan klakson, ekskavator itu memberi jalan. Dan tanpa menunggu para pekerja membersihkan bebatuan besar dari jalan, ia langsung tancap gas dan meraung seperti monster merah. Menerobos tumpukan bebatuan, membuat para pekerja tampak terkejut. Truk pickup itu keren sekali. Merek apa ya? Bahkan bisa melewati tumpukan batu yang tinggi seperti itu? Bahkan truk paling bertenaga pun tetaplah truk pickup, hanya cocok untuk mengangkut batu. Tidak seperti SUV putih tadi, itu mobil mewah sungguhan. Namanya apa ya? CK, kau bahkan tidak ingat Land Rover? Apa yang kau banggakan? Tapi aneh sekali hari ini, kenapa banyak mobil mewah lewat? Mungkinkah ada orang penting yang datang ke kota Qinglong? Tanpa menyadari obrolan penasaran para pekerja, Li Yunfei bergegas melewati tumpukan batu dan melihat lereng bukit tempat sawah teras keluarganya berada. Lereng bukit itu tidak tinggi, tetapi sangat spiritual. Dari kejauhan, tampak rimbun dan hijau, dan warna hijaunya sangat menyenangkan mata. Seperti giok, penuh energi spiritual. Lereng bukit ini bukan milik keluarganya. Ada keluarga lain dengan sawah bertingkat di sudut tenggara lereng bukit, beberapa hektar lebih kecil dari miliknya. Tahun ini, mereka menanam lobak musim semi dan kubis musim semi, yang tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang tinggi. Dilihat dari waktunya, musim panen akan tiba dalam beberapa hari lagi. Bahkan sebelum kuda bertanduk panjangnya berhenti sepenuhnya, beberapa orang bergegas mendekat sambil meneriakkan sesuatu secara bersamaan. Li Yunfei melirik sekeliling dan berseru, "Wow, mereka semua wajah-wajah yang familiar. Tian Mu adalah salah satunya. Dia sudah memberitahu Li Yunfei kemarin bahwa dia akan membawa orang hari ini. Tapi mengapa Yao Liwen dari Pavilion Xuxiang juga membawa orang?" Li Yunfei tidak memberitahu Tian Mu sebelumnya. Sementara itu, Yu Jun dari Chuan Fu Fish King tampak marah, seolah-olah dia baru saja dikucilkan dan diejek, wajahnya muram. Ketika Li Yunfei keluar dari mobil, dia masih bisa mendengar kata-kata sarkastik Yao Liwen, "Jika bukan karena sesuatu yang terjadi di rumah, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mengambil keuntungan dari ini? Kamu bisa membeli ikan dari keluarga Li Yunfei seharga 20 yuan per pon, itu harga yang sangat murah. Kamu bahkan tidak bisa membelinya seharga 20 atau 30 yuan per pon." Tian Mu dengan santai berkomentar, "Apakah kita akan membelinya atau tidak bergantung pada hubungan kita. Harga bukanlah satu-satunya faktor penentu. Saat saya makan malam dengan kakak Yunfei kemarin, dia setuju untuk menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang dengan saya." Wajah Yu Jun menjadi gelap, dan dia tetap diam. Baru sekarang dia mengerti maksud di balik kata-kata Li Yunfei. Dia mengatakan transaksi ini akan didasarkan pada 21 kati. Tetapi dia tidak dapat menjamin berapa harganya di masa depan. Ternyata seseorang benar-benar menawarkan harga tinggi untuk ikan Li Yunfei. Dia tidak berbohong. Orang tua Li Yunfei, Mao Dan Li Uncong hadir untuk membujuk mereka agar tidak terburu-buru, dengan mengatakan bahwa masih ada ribuan kilogram ikan di kolam, dan bahwa mereka bertiga, yang semuanya memiliki restoran, seharusnya mendapatkan bagian. Begitu Li Yunfei keluar dari mobil, ia langsung dikelilingi oleh 3 pria yang berkata serempak, "Li Yunfei, jual ikan ini padaku. Sebutkan harganya." Harga ini bukan sembarangan. Meskipun ikannya terasa sangat enak, restoran tersebut tidak akan merugi jika tidak memenuhi tingkat konsumsi kota-kota sekitarnya. Li Yunfei telah meneliti pasar retail makanan laut setempat. Harga rata-rata ikan biasa sekitar 7 yuan, dan harga rata-rata ikan hasil tangkapan liar sekitar 15 yuan. Target harga ikannya sekitar 30 yuan. Alasan kami menjualnya dengan harga rendah 20 yuan per jin waktu itu adalah untuk memaksa Fumanlo dan Xuxiangge menaikkan harga mereka. Dan itu berhasil dengan sangat baik. Para pedagang hampir berebut barang tersebut. Li Yunfei menepuk-nepuk tangannya dan berkata dengan lantang, "Semuanya, jangan terburu-buru. Mari kita bicarakan semuanya perlahan. Datou, pergi ke ladang dan petik 2 buah semangka. Potong-potong dan tenangkan semuanya. Mao Dan, pergi ke gudang semangka dan ambil papan serta pisau semangka." Taktik ini cukup berhasil. Ketiga pedagang itu menghormati Li Yunfei dan tahu bahwa membuat keributan sekarang tidak ada gunanya. Jika mereka ingin mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi ini, mereka harus berinvestasi. Tepat saat itu, beberapa orang berjalan keluar dari sawah bertingkat di sebelah selatan. Pemilik sawah itu adalah Li Tiesu.
seorang pria berusia 40-an dengan janggut lebat. Ia dikenal karena kejujuran dan kerja kerasnya di desa. Di antara orang-orang di sebelahnya ada dua pedagang sayur yang tampak familiar. Mereka pernah datang ke Li Jiashai untuk membeli sayur di tahun-tahun sebelumnya. Li Tiesu sedang murung, tetapi ia memaksakan senyum dan memanggil dari jauh. Saudara Cheng Wen, apakah Anda berjualan sayur lagi hari ini? Dua pedagang sayur datang ke sini dan ingin melihat-lihat sayur Anda. Ketika orang tua Li Yunfei mendengar ini, mereka merasa geli sekaligus jengkel. Tiga pemilik restoran sudah datang dan berebut makanan, jadi apa gunanya mendatangkan dua penjual sayur lagi? Sambil berpikir demikian, ia menjawab dengan antusias, Tiesu, bukankah mereka akan ke ladangmu untuk memanen kubis dan lobak? Mengapa mereka juga mengincar kacang dan terongku? Apakah truk kecil mereka mampu mengangkut semuanya? Li Tiesu tampak sedih dan, tanpa mempedulikan kehadiran para pedagang sayur, langsung berkata, "Oh, jangan diibaratkan. Semua sayuran yang ditanam keluarga saya tahun ini merugi. Kubis harganya 10 sen per pon, dan lobak 23 sen per pon. Kalaupun kita mempekerjakan orang untuk memetiknya, itu pun tidak akan menutupi biaya tenaga kerja. Dan itu bukan yang terburuk. Saya dengar dari para pedagang sayur bahwa ketika kubis musim semi sudah banyak dijual, akan sulit untuk menjualnya bahkan dengan harga 6 sen per pon." Penjual sayur yang datang bersamanya berkata, "Bukan karena saya serakah dan mencoba menurunkan harga, tetapi tahun ini terlalu banyak kubis dan lobak di pasar. Kami bahkan merugi karena biaya bahan bakar untuk mengangkutnya kembali. Jika kami menjualnya beberapa hari lebih awal, setidaknya kami bisa menutup sebagian biaya kami. Tetapi jika kami menunggu sampai musim puncak tiba sekitar 20 hari lagi, kami mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa." Orang lain berkata, "Lupakan saja, jangan kita bicarakan itu. Saya melihat ladang Anda cukup ramai, jadi saya ingin datang dan melihat-lihat." Li Tiesu memberitahu saya bahwa selain buncis, terong, dan paprika hijau, Anda juga menanam kentang di ladang Anda? Kami ingin melihat seberapa besar kentangnya tumbuh. Kami sangat tertarik dengan itu. Para penjual sayur sangat beragam dan ukurannya pun sangat bervariasi. Ada yang membeli semuanya, sementara yang lain hanya membeli satu atau dua jenis. Kedua orang ini mungkin terbiasa menjual kubis dan lobak, dan karena bisnis sedang buruk tahun ini, mereka ingin membeli beberapa sayuran yang mudah disimpan. Keluarga Li Yunfei menanam buncis bersamaan dengan kentang, sehingga mereka mengairi dengan air mata air yang diencerkan, yang sangat meningkatkan cita rasa. Akan sia-sia jika menjualnya kepada pedagang sayur biasa. Harganya mungkin akan membuat mereka mengurungkan niat. Karena ini adalah kentang musim semi awal, kentang ini akan tersedia pada pertengahan Mei. Sebelum Li Yunfei sempat menolak dengan sopan, Yao Liwen menjadi gelisah dan melompat menghampiri sambil berkata, "Tidak mungkin. Aku akan mengambil semua sayuran mereka." "Kau terlambat. Apa kau tidak mengerti aturan siapa yang datang duluan? Dia yang dilayani duluan?" Ledakan amarah ini seperti seekor induk harimau yang ganas melindungi anak-anaknya, membuat kedua penjual sayur itu bingung dan bertanya-tanya apa yang telah mereka lakukan hingga menyinggung perasaannya. Mereka hanya bertanya tentang harga. Apakah itu benar-benar perlu? Mereka hanya melihat-lihat dengan santai, tetapi sikap Yao Liwen yang mendominasi hanya semakin memicu kemarahan mereka. "Kami belum pernah mendengar aturan, siapa cepat dia dapat. Kami sudah membeli sayuran selama bertahun-tahun, dan yang kami tahu hanyalah penawar tertinggi yang menang. Nona muda, Anda tidak terlihat seperti pembeli sayuran. Jika kita benar-benar harus berdebat, saya yakin Anda bisa mengalahkan kami." Penjual sayuran itu sedikit marah, menatapnya dengan permusuhan. "Pergi sana, aku sedang bad mood hari ini. Apa gunanya membandingkan? Aku selalu membelinya seharga 10 yuan per pon. Jika kau mengalahkanku, aku akan berlutut dan menyanyikan, menaklukkan, untukmu hari ini." Yao Liwen sangat marah, membusungkan dada, tampak siap bertarung sampai mati. Ketika penjual sayur itu mendengar bahwa Yao Liwen membeli sayur seharga 10 yuan per pon, matanya hampir melotot. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah dan lehernya membengkak. Akhirnya, dia meraung, "Omong kosong. Sayur macam apa yang bisa dijual seharga 10 yuan per pon? Apakah itu terbuat dari emas?" Yao Liwen benar-benar marah hari ini. Dia berkaca pinggang dan memarahi, "Urus urusanmu sendiri. Kalian para penjual sayur biasa tidak mampu, jadi jangan ganggu kami. Ada ikan air tawar di sini seharga 30 yuan per pon. Mau?" "Mau. HMPH, aku bahkan tidak bisa membelinya kalau aku mau. Tidakkah kalian lihat kami berebut ikan itu selama berabad-abad?" Li Yunfei bergegas menghampiri dan meraih lengan Yao Liwen. Ia menduga bahwa wanita cantik ini sedang datang bulan dan bertingkah aneh sepanjang hari. Biasanya ia tampak menawan dan memikat, tetapi hari ini ia terlihat seperti wanita cerewet seperti San Erniang. Mereka semua adalah pedagang sayur dari kota kabupaten, jadi kita tidak bisa terlalu menyinggung perasaan mereka. Meskipun apa yang dikatakan Yao Liwen itu benar, ini bukanlah area yang seharusnya dimasuki oleh pedagang sayur biasa.
Sayuran dan buah-buahan yang diairi oleh air mata air spasial Li Yunfei adalah produk kelas atas. Mereka saat ini sedang membuka pasar, jadi harganya tidak tinggi. Jika mereka benar-benar bisa menemukan saluran di kota-kota besar, bahkan dengan harga 2 kali lipat, hotel-hotel berbintang akan berebut untuk mendapatkan mereka. Terlalu banyak orang kaya baru di dunia ini, dan dunia mereka sulit dipahami oleh orang biasa. Demi menjaga harga diri, mereka hanya akan memilih yang mahal, bukan yang benar. Terlebih lagi, sayuran spasial yang ditanam Li Yunfei dapat mengatur fungsi tubuh dan bahkan menghilangkan beberapa masalah kesehatan. Jika merek tersebut menjadi terkenal dan harganya berlipat ganda, orang kaya baru itu bahkan tidak akan ragu. Saat ini, harga di Li Yunfei hampir mencapai batas kota, namun 3 pemilik restoran besar bersaing memperebutkannya. Sementara itu, sayuran biasa di Li Tiesu, yang praktis gratis, hanya berharga beberapa sen per pon, dan para penjual sayuran di sana tampaknya masih acuh tak acuh. Itulah perbedaannya. Saat Yao Liwen mulai tenang, Yu Jun, yang telah menahan diri selama setengah hari, tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan berteriak, "Saudara Yunfei, jangan buang waktu. Restoran saya sedang menunggu ikan. Jika kita tidak bisa kembali sebelum tengah hari ini, restoran harus tutup. Ini semua salah saya. Saya pergi ke rumah sakit Xiao Tangshan untuk mengunjungi beberapa tamu penting, tetapi saya tidak menyangka bahwa ikan hidup di restoran hampir habis terjual. Bahkan yang kita butuhkan pun sudah habis. 31 kati saja. Saya butuh lebih dari 1000 kati hari ini. Tidak. Saya akan mengambil sebanyak yang bisa diangkut truk kecil saya." Kemarahan Yao Liwen tetap tak terbendung, dan dia membalas dengan tajam, "Mimpi saja. Jika Li Yunfei menjualnya seharga 30 yuan per pon, pavilion Shuxiang saya akan membeli semuanya. Restoran kami memiliki kolam ikan khusus yang dapat menampung lebih dari 2000 pon sekaligus. Paling buruk, saya akan membekukan beberapa ribu pon lagi. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengosongkan kolam ini." Tian Mu, yang tadinya diam, pun menjadi gelisah. Ia berdeham dan berkata, 30 yuan per pon adalah harga tertinggi untuk ikan liar di kota ini. Jika lebih tinggi dari itu, restoran kita tidak akan untung. Pertengkaran seperti ini bukanlah solusi. Mengapa kita tidak membaginya secara merata? Setelah kita membaginya, kita semua bisa kembali dan memelihara ikan-ikan itu di kolam ikan kita. Lalu kita akan menunggu kiriman ikan air tawar berikutnya dari kakak Yunfei masuk ke pasar. Tian Mu cukup cerdik untuk mengetahui bahwa jika dia terus bersaing, harga akan naik terlalu tinggi. Jadi dia berkompromi dan berhenti berharap untuk membeli semuanya. Dia mengusulkan kompromi dan menetapkan harga sebesar 30 yuan per kilogram. 2 penjual sayur di sana berdiri tak bergerak, seperti patung kayu, untuk waktu yang lama. Aku berpikir dalam hati, aneh sekali. Bagaimana bisa aku bertemu sekelompok orang gila? Di desa pegunungan kecil yang terpencil ini, mereka benar-benar membeli sayur seharga 10 yuan per pon dan ikan air tawar seharga 30 yuan per pon? Saat mereka berdua bertanya-tanya apakah mereka telah bertemu dengan geng penipu, Li Yunfei tiba-tiba berkata, "Baiklah, mari kita lakukan sesuai rencana kakak Tian. Mari kita bagi semua ikan di kolam ini untuk menghindari perebutan dan merusak keharmonisan antar teman. Selain itu, setelah kita menyingkirkan ikan-ikan yang tidak penting ini, aku juga ingin memelihara hal-hal lain." Tian Mu awalnya bermaksud membujuk Li Yunfei untuk terus membudidayakan ikan air tawar biasa, tetapi kemudian dia berpikir hari ini bukanlah waktu yang tepat. Dia harus mengamankan bagiannya terlebih dahulu. Sial, hanya memikirkannya saja membuat hatinya sakit. Seekor ikan seberat 5 pon membutuhkan biaya produksi 150 yuan. Ditambah lagi dengan pengeluaran restoran lainnya dan biaya tenaga kerja, maka ikan yang sudah dimasak akan menjadi sia-sia jika tidak terjual seharga 888 yuan per porsi. Yao Liwen dari Pavilion Shuxiang memiliki ide yang sama, memikirkan cara untuk menutupi biaya hari ini dengan menaikkan harga hidangan. Li Yunchong dan Mao Dan berlari kembali, terengah-engah, sambil membawa semangka. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, mereka mendengar Li Yunfei memberi instruksi agar mereka bersiap pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Ayah Li Yunfei tidak ikut serta dalam tawar-menawar. Baru setelah harga disepakati, ia pergi ke gubuk beratap jerami untuk mengambil pompa air, dengan maksud untuk menguras sebagian besar ikan dari kolam agar sungai menjadi bersih. Li Yunfei dan kelompoknya sibuk memompa air dan menangkap ikan, tetapi mereka membuat para pedagang sayur di kota benar-benar kebingungan. Ternyata ini nyata, bukan lelucon. Tetangga mereka, Li Tiesu, sangat malu sehingga ia menundukkan kepala dan berjongkok untuk merokok. Hari ini ia akhirnya mengerti perbandingan itu menjijikan. Kubis dan lobaknya sendiri tidak laku. Sementara sayuran Fua sangat diminati, dan ikannya juga sangat diminati Tunggu. Berbicara tentang ikan, bukankah dia punya ikan di kolamnya sendiri? Benih ikan dilepaskan pada hari yang sama, dibesarkan dengan metode bebas berkeliaran yang sama, dan bahkan ukurannya pun serupa. Li Tiesu tiba-tiba melompat dan berteriak kegirangan, "Saya juga punya ikan di kolam saya." Tepat di sebelah kolam ini, dipisahkan oleh jalan setapak batu yang panjangnya hanya sekitar 10 meter. "Tuan-tuan,
Apakah Anda tertarik untuk pergi dan melihatnya? Lingkungannya sama, airnya sama, jadi rasanya pasti hampir sama juga. Tian Mu, Yao Liwen, dan Yu Jun terdiam sejenak. Mereka saling bertukar pandang, seolah-olah tabir telah terangkat, dan akhirnya mereka mengerti. Benar, bagaimana kita bisa terjebak dalam masalah ini? Mengapa kita tidak berpikir untuk memeriksa kolam di sebelah? Ketika Yu Jun pertama kali datang untuk membeli ikan, dia mengunjungi banyak kolam, tetapi dia tidak pernah mencicipi ikan dari kolam tetangga. Dia merasa bahwa ini adalah kasus ketidakpedulian terhadap kemampuan sendiri, dan dia bahkan mengira kolam tetangga itu milik Li Yunfei, jadi dia tidak mencobanya. Li Yunfei, kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Kami akan mengamati dari samping. Jangan khawatir, meskipun ikan di kolam ini rasanya sama dengan ikan yang kalian budidayakan, kesepakatan kita tidak akan dibatalkan. Karena khawatir Li Yunfei salah paham, mereka semua mengucapkan janji sungguh-sungguh ini saat pergi. Li Yunfei tidak takut mereka mengingkari janji, dan dia juga memahami perasaan Li Tiesu, hanya merasa kasihan padanya dan tidak menyalahkannya. Ini juga merupakan arah yang akan diupayakan Li Yunfei di masa depan memimpin seluruh desa menuju kemakmuran dan mengubah keadaan desa yang miskin. Setelah memasang pompa air dan menyalakannya, pompa itu mulai memompa air keluar dengan suara mendesis. Di antara kolam dan jalan utama, terdapat sekelompok pohon buah-buahan campuran, di bawahnya terdapat cekungan-cekungan yang tidak rata dengan daya tampung air yang tinggi. Dua kolam belut yang dibuat Li Yunfei digali menggunakan cekungan-cekungan kecil serupa. Tanaman air tumbuh sangat subur tahun ini, dan filter pada pompa air beberapa kali tersumbat. Namun, banyak orang membantu, dan setelah membersihkan filter, kami dapat memompa air kembali. Li Yunchong dan Mao Dan meminjam dua pompa air kecil dari orang lain dan ikut serta dalam tugas memompa. Ketika Tian Mu, Yu Jun, dan Yao Liwen kembali dengan ekspresi kecewa, 2/3 air di kolam telah surut. Di permukaan yang dangkal, ikan-ikan putih salju melompat-lompat liar dengan elastisitas yang menakjubkan, dan banyak di antaranya bahkan melompat ke tepi pantai. Ikan-ikan dijual di desa, menarik banyak orang, namun tidak ada yang mencurinya. Orang-orang membantu memasukkan ikan ke dalam tangki yang telah ditentukan tanpa melihat pun. Di kota terpencil ini, selain beberapa preman, sebagian besar penduduk masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Li Yunfei berpatroli dengan dua anjing pemburu, bahkan tidak perlu mengangkat jari. Melihat mereka kembali, dia tersenyum dan bertanya, "Jadi, apa perbedaan antara ikannya dan ikanku?" Yao Liwen berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Jika kita tidak membandingkannya dengan ikan lain, ini adalah ikan air tawar berkualitas tinggi. Tetapi dibandingkan dengan ikan Anda, saya tidak ingin membelinya lagi. Kami menjalankan restoran kelas atas, dan kami lebih memilih ditipu oleh Anda sebesar 10.000 yuan daripada membeli bahan-bahan berkualitas rendah itu. Reputasi baik restoran kami tidak bisa dibeli dengan uang." Tian Mu bahkan lebih lugas, berkata, "Saudara Yunfei, jenis ikan apa yang akan kau pelihara setelah selesai membersihkan kolam? Aku ingin memesan beberapa." Yu Jun juga berkata, "Hanya bahan-bahan berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan hidangan berkualitas tinggi. Ketika saya datang ke sini hari ini, ayah saya mengatakan bahwa selama kita terus mendapatkan ikan hidup dari sini, restoran Chuan Fu Fish King kita pasti akan menjadi restoran terbaik di Sichuan. Katakan padaku, apa yang akan kamu budidayakan selanjutnya? Saya ingin melakukan reservasi." Melihat bahwa ia telah membangkitkan minat mereka, Li Yunfei tersenyum dan berkata, "Jika saya membudidayakan belut, apakah kalian semua tertarik untuk melanjutkan kerja sama kita?" Belut? Mendengar itu, kelompok tersebut tersentak kaget. Belut hasil budidaya biasanya berharga sekitar 80 yuan per jin, tetapi jika memenuhi standar kualitas belut liar, harganya bisa mencapai 300 yuan per jin. Setelah hening sejenak, Yu Jun menjawab lebih dulu ya, "Tentu saja. Selama ikan yang Anda budidayakan berkualitas lebih baik dan rasanya lebih enak daripada ikan biasa, kami, Chuan Fu Fish King, akan selalu menginginkannya, dan harganya pasti akan memuaskan Anda." Dengan dia sebagai pemimpin, dua perusahaan lainnya tentu tidak akan ketinggalan. Mereka semua menyatakan bahwa apapun jenis ikan yang dibudidayakan Li Yunfei, selama kualitasnya memenuhi persyaratan mereka, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Li Yunfei diam-diam menghela napas lega. Dengan 3 restoran yang bersaing ini, dia tidak perlu khawatir tentang penjualan hasil pertanian keluarganya untuk sementara waktu. Namun, ekspansi lebih lanjut akan membutuhkan waktu dan kerjasama dari penduduk desa. Memancing adalah proses yang lambat, Anda tidak bisa terburu-buru. Setelah 1 putaran, Anda harus kembali dan memancing lagi karena bagaimanapun caranya, beberapa ikan akan selalu lolos. Dia menangkap lebih dari 20 kura-kura, tetapi dia tidak menjualnya. Dia melemparkannya ke dalam ember khusus untuk membersihkannya sebelum mencari tempat untuk mengolahnya. Dia juga menangkap seekor kura-kura besar yang beratnya hampir 20 pon, membuat para penonton takjub. Tian Mu iri dan ingin membelinya dengan harga tinggi, tetapi Li Yunfei menolak. Itu adalah kura-kura betina,
dan mungkin akan segera bertelur, akan sia-sia jika dijual sekarang. Sebuah truk kecil hanya mampu mengangkut sedikit lebih dari 1.000 kilogram ikan hidup. Namun, karena mereka memutuskan untuk memisahkan ikan di kolam ini, mereka telah menghubungi perusahaan pengiriman barang di wilayah tersebut, dan setiap perusahaan telah mengirimkan truk besar untuk mengangkut ikan hidup, yang dapat diisi hingga 6 atau 7.000 kilogram dengan air. Baru pada sore hari mereka selesai menangkap semua ikan di kolam. Selain kura-kura bercangkang lunak, ada juga lebih dari 10 ikan kakap hitam besar dan puluhan ikan kakap hitam kecil. Ayah Li Yunfei mengeluh, mengatakan bahwa jika dia tahu akan sesulit ini, dia akan mengeringkan kolam sepenuhnya, yang akan menghemat banyak masalah bagi mereka. Dia terutama mengatakan bahwa jika ikan kakap hitam tidak dibersihkan dengan benar, mereka akan menyebabkan banyak kerusakan pada semua jenis ikan yang mereka pelihara. 3 ikan blackfish terpanjang memiliki panjang lebih dari 2 kaki. Ikan blackfish ini sangat ganas, mampu menelan ikan ceruciancar besar hanya dalam beberapa gigitan. Jika ikan blackfish sebesar itu bertemu dengan anakan belut, mereka akan langsung melahapnya utuh, tanpa mengunyah sekalipun. Sekalipun belut di kolam tersebut telah tumbuh dewasa, mereka tidak akan mampu melawan ikan blackfish ganas ini dan semuanya akan dimakan. Berdiri di tepi kolam yang keruh, Li Yunfei mengerutkan kening, merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat merepotkan. Ia perlu membersihkan kolam kecil itu secara menyeluruh dan menemukan semua ikan air tawar yang ganas, seperti ikan hitam dan ikan lele, agar ia dapat memelihara belut dengan tenang. Saudara Yunfei, sudah larut, mari kita selesaikan tagihannya dulu. Saya punya 3.000 kati ikan hidup, tapi saya tidak membawa cukup uang tunai hari ini. Beritahu saya nomor rekening bank Anda, dan saya akan segera meminta seseorang untuk mentransfer uangnya. Yu Jun berkeringat deras karena cemas. Restoran itu tidak dapat menyediakan ikan berkualitas baik pada siang hari, yang telah membuat beberapa pelanggan tetap marah. Jika mereka tidak menyediakan ikan berkualitas tinggi di sore hari, reputasi mereka yang baru dibangun akan hancur. Hari ini, total lebih dari 9.000 kati ikan berhasil ditangkap. Meskipun ikan-ikan itu akan dibagi rata, Tian Mu cukup tegas dan cerdik. Pada akhirnya, entah mengapa, restoran Fu Menlo miliknya mendapatkan beberapa ratus kati lebih banyak daripada yang lain, yang membuat Yao Liwen semakin marah. Namun, sayuran tersebut bisa dipanen dalam 2 hari. Saat ini, sayuran Li Yunfei hanya dipasok ke pavilion Shuxiang. Memikirkan hal ini, suasana hati Yao Liwen sedikit membaik. Tian Mu, dengan latar belakangnya yang misterius dan keterlibatannya dalam berbagai industri, sangat mampu melihat tipu daya Yao Liwen. Dia juga mencoba meyakinkan dirinya sendiri, karena semangka dan melon yang ditanam oleh keluarga Li Yunfei hanya dipasok ke Fu Manlo. Semangka yang harganya selangit itu laku keras, sehingga sangat menguntungkan. Orang-orang kaya yang telah mencicipinya mengatakan bahwa semangka itu 100 kali lebih enak daripada semangka berkulit hitam Jepang, namun dengan harga yang lebih rendah sangat murah. Dunia orang super kaya berada di luar jangkauan pemahaman orang biasa. Bahkan Tian Mu terkadang tidak bisa memahaminya. Beberapa orang super kaya akan mengundang teman-teman mereka ke toko mereka dan menghabiskan puluhan ribu yuan sekaligus, hanya untuk mencicipi semangka Qinglong edisi terbatas di setiap meja. Barulah setelah Yu Jun membayar uang itu, dia pergi dengan kesal. Meskipun dia harus bergantung pada ikan air tawar yang dipelihara oleh Li Yunfei, dia merasa sangat tidak nyaman dipermainkan. Dari ketiganya, hanya dia yang membayar sebagian kecil secara tunai. Dia memiliki total 20.000 yuan tunai, dan dia berencana untuk membayar Li Yunfei 20.000 yuan. Seperti sebelumnya, setelah mengambil 1.000 jin ikan hidup. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, 1.000 jin ikan hidup akan berubah menjadi 30.000 yuan. Dalam bisnis yang berorientasi pada keuntungan, Li Yunfei tidak mempertimbangkan motif mereka. Yang satu bersedia membeli, dan yang lain bersedia menjual. Begitu kesepakatan tercapai, tidak ada paksaan. Li Yunfei menampar uang kertas itu ke telapak tangannya, menghasilkan suara retakan keras yang membangkitkan rasa iri penduduk desa yang menyaksikan. Dia hanya mengambil segepok uang tunai, dan memberikan sisa sekitar 10.000 kepada ibunya untuk disimpan. Dia dengan santai memberi Li Yunchong dan Maodan masing-masing 300 yuan, dan mengantongi beberapa ribu sisanya. Besok dia berencana pergi ke stasiun teknologi pertanian kota untuk membeli beberapa bibit teratai, dan jika ada anak ayam yang cocok, dia juga akan membelinya. Semua ini membutuhkan uang tunai. Meskipun dia memiliki banyak uang di kartunya, dia masih harus pergi ke bank kabupaten untuk menariknya, yang sangat merepotkan. Kantor pos kota bahkan tidak memiliki ATM, jadi kartu Union Pay-nya tidak berguna. Chen Xiuzi tidak peduli berapa banyak uang yang diterimanya. Dia hanya menikmati proses putranya mempercayakan uang itu kepadanya, menganggapnya sangat bergengsi, terutama di depan banyak orang. Dia sangat mempercayai Li Yunfei, percaya bahwa putranya pasti memiliki alasan sendiri untuk mengambil begitu banyak uang. Dari masa kecil hingga dewasa, dia tidak pernah mengkhawatirkan urusan putranya, kecuali masalah pernikahan. Memikirkan hal ini, dia merasa kesal pada Tang Yuelian, pekerja migran yang baru kembali dari Dongguan.
Dia mendengar Tang Yuelian bertunangan dengan Chen Ergou, dan keduanya sedang membicarakan tanggal pernikahan. HMPH, wanita serakah itu. Dia bilang kita miskin? Dia tidak mau menikahi putra bungsu kita? Bah, kita memang agak miskin waktu itu, tapi kita menghasilkan lebih dari 200.000 yuan dari penjualan ikan hari ini, hampir 300.000. Tanpa menyadari pikiran ibunya, Li Yunfei menyerahkan uang tunai, membasuh wajahnya dengan ember, lalu mengeluarkan beberapa batang rokok berkualitas dari mobil dan membagikannya kepada penduduk desa, baik muda maupun tua. Beberapa orang yang lebih berani langsung bertanya kepada Li Yunfei tentang rahasia budidaya ikannya. Meskipun ia ingin semua orang menjadi kaya bersama, ia tidak tega mengatakannya. Ia tidak berniat mengungkapkan rahasia ruang kecilnya kepada siapapun. Mereka hanya mengatakan bahwa itu masih dalam tahap percobaan, dan begitu metode budidaya ikan berteknologi tinggi ini matang, akan dipromosikan ke seluruh desa. Beberapa bersorak, sementara yang lain tidak mempercayainya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Li Yunfei. Mereka tidak merasa iri atau cemburu. Ketika Li Tieshu menawarinya rokok, pria jujur dan sederhana itu hampir menangis. Ia mengambil rokok itu dan berkata, "Fua, aku bukan orang malas atau bodoh. Kenapa aku begitu tidak becus? Tidak ada yang mau sayuran yang kutanam, dan tidak ada yang mau ikan yang kubudidayakan. Adikmu seharusnya kuliah setelah liburan musim panas. Dengan nilai-nilainya, seharusnya ia tidak kesulitan masuk program sarjana, tetapi aku khawatir aku tidak mampu membayar biaya kuliahnya." Li Yunfei menepuk bahunya dan menghiburnya. "Paman Tiesu, jangan khawatir. Jika suatu saat Paman kekurangan uang untuk biaya kuliah, beritahu saja Paman. Paman tidak punya uang lebih, jadi Paman tidak perlu khawatir soal biaya kuliah." Li Tieshu berkata dengan tergesa-gesa, "Bukan itu maksudku. Maksudku, tidak bisakah kau mengajariku cara menanam sayuran berkualitas tinggi? Atau memelihara ikan berkualitas tinggi? Permintaan ini berlebihan. Di kota Qinglong, ada banyak orang dengan keterampilan unik, keterampilan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup, dan mereka tidak mudah mewariskannya." Sebelum Li Yunfei bisa mengatakan apapun, orang-orang di sekitarnya langsung mengkritik Li Tieshu, mengatakan bahwa bahkan orang jujur pun terkadang bisa berbohong. Fua sudah mengatakan bahwa teknologi ini belum matang dan perlu dirahasiakan. Jika tidak, akan melibatkan teman-temannya di Institut Penelitian Pertanian. Meskipun begitu, dia masih tidak mengerti dan bersikeras mempelajari teknologi ini. Bukankah dia sengaja mempersulit Fua? Bahkan orang tua Li Yunfei pun marah dan bergegas menghampiri. Berkata, "Kakak Tieshu, kau sudah keterlaluan. Putra bungsu kami tidak pernah menolak siapapun dari desa. Dia hanya mengatakan bahwa ini masih dalam tahap percobaan dan eksplorasi dan belum bisa diumumkan ke publik. Karena jika diumumkan akan menimbulkan konsekuensi hukum." Bahkan setelah mengatakan semua itu, "Kau masih meremehkan Fua?" Wajah Li Tieshu memerah, dan keringat mengucur deras. Dia tergagap, aku belum selesai. Jika kau tidak bisa mengajariku tekniknya, setidaknya bisakah kau memanen sayuran yang aku tanam? Atau memperbaikinya dengan teknologi baru? Begitu juga dengan ikan di kolam. Ini sama sekali tidak mungkin." Li Yunfei langsung menolak. Jika dia menyetujui permintaan Li Tieshu, seluruh desa akan datang memohon kepadanya, dan bukankah itu akan menimbulkan kekacauan? Bagaimana mungkin mereka memiliki cukup air dari mata air spasial? Bagaimana mereka bisa menjelaskan metode ajaib seperti itu kepada orang lain? "Paman Tiesu, aku mengerti maksudmu. Namun, aku tidak bisa melakukan ini. Lagi pula, kubis dan lobakmu sudah tumbuh dan bisa dipanen dalam 10 atau 20 hari lagi. Tidak ada cara untuk memperbaikinya." Li Tieshu tahu dia telah salah bicara karena terburu-buru. Tetapi ketika dia memikirkan sayuran di ladang dan biaya sekolah putrinya, dia tidak bisa tenang. Dia telah sibuk selama lebih dari setengah tahun, tetapi tidak hanya tidak menghasilkan uang, dia juga merugi karena benih dan pupuk. Beberapa sen per kilogram, 10.000 kilogram hanya beberapa ratus yuan. Apa yang bisa dia lakukan dengan penghasilan sekecil itu? Li Yunfei melirik lereng bukit yang hijau, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia berkata, "Paman Tiesu, kudengar Paman tidak menghasilkan uang dari pertanian beberapa tahun terakhir ini. Mengapa Paman tidak berpikir untuk menyewakan lahan?" Li Tieshu menghela napas, "Beberapa gunung tandus di desa kita masih belum digarap. Siapa yang punya banyak uang tapi tidak tahu harus kemana? Mereka akan menyewa lahan orang lain. Lagi pula, ini sawah terasering. Bahkan jika ada yang menyewanya, mereka hanya akan menyewa sawah terbaik untuk menanam padi. Harga sayuran terlalu fluktuatif. Anda mungkin untung tahun ini dan rugi tahun depan. Terlalu tidak stabil. Tidak perlu terburu-buru, aku akan bicara lebih detail besok. Terlalu banyak orang di sekitar sini sekarang. Jadi meskipun Li Yunfei tertarik pada lereng bukit ini, dia tidak akan mempublikasikannya. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah semuanya beres. Meskipun ada banyak lereng bukit tandus lainnya, tidak ada yang seindah ini, dan dikelilingi oleh air yang mengalir di sekitarnya secara berkala, seperti sabuk. Meskipun Li Tieshu jujur dan baik hati,
dia tetap memahami implikasinya. Dia mengangguk terkejut, berbalik, dan pergi. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia akan dimarahi habis-habisan oleh penduduk desa hingga tidak bisa berdiri tegak. Inilah kekuatan mengikat dari aturan tradisional di desa pegunungan. Begitu seseorang melanggar batas, semua orang akan mengatakan bahwa mereka salah, dan tidak ada yang akan berbohong atau memutarbalikkan kebenaran. Li Yunfei kembali berjaga malam itu. Orang tuanya semakin tua, dan dia mengkhawatirkan mereka. Gerimis ringan turun, dan di luar gelap gulita. Hanya cahaya samar yang terpancar dari gubuk beratap jerami itu. Anjing pemburu berbaring di pintu, telinganya tegak waspada, melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah telah menemukan sesuatu. Li Yunfei sedang mempertimbangkan harga yang harus dibayarkan untuk menyewa sawah teras milik Li Tiesu. Ini adalah transaksi pribadi, dan desa mengizinkan penduduk untuk menyewakan kembali sawah tersebut selama mereka memperoleh sertifikat dari panitia desa dan kedua belah pihak membubuhkan sidik jari mereka di atasnya. Guk guk guk. Koin emas dan koin tembaga tiba-tiba menggonggong beberapa kali dan berlari menaiki lereng bukit, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Li Yunfei memiliki penglihatan yang sangat baik, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan, jadi dia harus mengambil lampu kepalanya dan mengejar mereka. Dengan tangan satunya, ia mengambil senjata api 7 tembakan dari kompartemen kecil, untuk berjaga-jaga jika ada binatang buas yang muncul. Binatang buas jarang muncul di dekat desa, tetapi pengecualian bisa terjadi. Beberapa binatang buas yang kebingungan mungkin berkeliaran, dan apa yang bisa kau lakukan terhadap mereka? Karena itu, ia merasa gelisah tanpa senjata. Guk! Guk! Suara dentingan koin emas dan tembaga yang berbenturan keras terdengar dari puncak gunung, bersamaan dengan lolongan aneh binatang buas. Dua lolongan terdengar seperti babi hutan, tetapi jauh lebih tajam daripada lolongan babi hutan biasa. Jantung Li Yunfei berdebar kencang, dan dia menggigil. Jika seekor babi hutan muncul, itu akan merepotkan. Meskipun Jinbi dan Tongbi kuat, mereka masih muda dan mungkin tidak mampu mengalahkan seekor babi hutan. Sambil berpikir demikian, ia berlari, bergegas ke puncak gunung secepat mungkin. Ia menggenggam erat senapan laras pendeknya yang berkapasitas 7 tembakan, siap menembak pada tanda bahaya sekecil apapun, tanpa mempedulikan apakah kekuatan senapan itu akan melukai babi hutan tersebut. Di perjalanan, ia menendang semangka busuk, yang jelas-jelas telah dirusak oleh hewan-hewan liar di puncak gunung. Teriakan terus berlanjut, tetapi tidak ada babi hutan yang terlihat. Di bawah cahaya lampu penambangnya, Li Yunfei dapat melihat pertempuran itu. Koin emas dan tembaga menahan seekor binatang aneh. Binatang itu beratnya lebih dari 20 pon, tampak seperti babi hutan kecil, dengan moncong panjang, taring, anggota badan pendek, beberapa garis vertikal putih di kepalanya, bulu abu-abu, dan ekor yang sepenuhnya putih. Monster macam apa ini? Li Yunfei belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya dan tidak tahu apa itu. Tetapi melihat bahwa koin emas dan tembaga telah mengendalikannya dengan kuat, dia merasa lega. Koin emas itu menancap di lehernya, dan darah sudah mengalir deras, sementara koin tembaga menancap di daging lembut perutnya, sama ganas dan tak kenal ampunnya. Tak peduli bagaimana binatang kecil itu meronta, anjing pemburu itu, mencium bau darah, tidak mau melepaskannya. Ketika makhluk itu melihat Li Yunfei muncul, ia meronta lebih hebat lagi. Ia begitu kuat sehingga berhasil berdiri dan mencoba terhuyung-huyung menuju kebun di bawah lereng bukit yang rindang. Karena tidak yakin apakah itu spesies yang dilindungi, Li Yunfei tidak menembak. Sebaliknya, dia mengambil tongkat baseball dari tempat sempit itu dan memukul kepala monster kecil itu. Dengan suara au yang keras, makhluk itu meraung kesakitan, memutar matanya, meregangkan kakinya, dan pingsan sepenuhnya. Hanya ketika koin emas dan tembaga merasa makhluk itu bukan lagi ancaman, mereka dengan hati-hati melepaskan cengkraman mereka, berjaga di dekatnya, siap menyerang lagi kapan saja. Li Yunfei menusuk monster kecil yang tak sadarkan diri itu dengan tongkat bisbol dan mendapati bahwa monster itu benar-benar tak sadarkan diri. Baru kemudian dia memasukkannya ke dalam ruang kecilnya. Namun, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual dan juga meletakkan batu besar di bawahnya di dalam ruang kecilnya. Roh Li Yunfei seketika memasuki ruang kecil itu, bersiap menggunakan tali untuk mengikat monster kecil tersebut. Namun, ia terkejut mendapati bahwa batu besar yang dibawa masuk pada saat yang sama telah menghilang, dan kelengkungan tanah, yang tidak berubah untuk waktu yang lama, tiba-tiba berakselerasi dan berputar, seketika membentuk setengah bola, yang sangat meningkatkan luas permukaan, dan tanaman yang semula berdesakan langsung menjadi jauh lebih lapang. Li Yunfei sangat gembira, mengira dia telah menemukan cara untuk meningkatkan ruang. Dia buru-buru menggunakan metode yang sama untuk meletakkan batu di bawah kakinya ke dalam ruang kecil itu, tetapi kecewa karena mendapati ruang tersebut hampir tidak berubah. Dia mendongak ke langit dan melihat batu matahari, seperti matahari purba, tak berkurang dan abadi. Tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi setengah bola melengkung, dan tak ada apapun di luar daratan itu yang bisa dilihat. Berdasarkan perubahan di ruang angkasa,
Tanah ini seharusnya menjadi seperti planet kecil. Namun, perubahannya terkadang cepat dan terkadang lambat, dan tidak ada cara yang tepat untuk meningkatkannya. Kadang-kadang, perubahannya dipercepat, tetapi kemudian secara misterius kehilangan efektivitasnya. Bingung dan menyesal, Li Yunfei hampir tidak tidur semalaman. Saat fajar, sambil menggosok matanya yang merah, ia menyeret monster kecil yang telah ditangkapnya dari dimensi ruangnya. Monster tak dikenal itu sudah terbangun, menatap dengan mata kecil yang ganas dan melolong tanpa henti. Dengan keempat kakinya terikat, lolongan dan perlawanannya sia-sia. Luka-lukanya telah sembuh secara signifikan, mungkin karena energi spiritual di dalam ruang kecil itu. Begitu muncul, ia langsung terlihat oleh dua anjing pemburu. Gold Coin dan Chopper Coin sama sekali tidak sopan. Tatapan mereka menjadi semakin ganas, memperlihatkan gigi dan menggeram sebagai peringatan. Li Yunfei dengan mudah mengangkat hewan liar kecil itu, yang beratnya lebih dari 20 pon, menuruni sawah bertingkat dan menuju kolam. Semalaman, permukaan air di kolam telah naik lagi, seolah-olah mata air muncul dari bawah tanah. Airnya sangat jernih, dan orang bahkan bisa melihat beberapa ikan yang lolos dari jaring. Tepat saat itu, ia bertemu dengan Li Tieshu yang sedang mencabuti rumput liar di ladang. Ia langsung berseru, "Hei, bukankah ini luwak? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Di mana kau menangkapnya? Kalau baunya dihilangkan, rasanya sama enaknya dengan babi hutan." Mendengar suara-suara itu, Chef Li, yang sedang sibuk di dapur lokasi konstruksi, meraih goloknya dan berlari keluar. Melihat hewan liar kecil itu tergulung seperti pangsit, dia tertawa terbahak-bahak. "Haha, aku mendengar seseorang menyebutkan luwak, dan aku tidak percaya aku benar-benar melihatnya. Hewan ini sulit ditangkap, sangat licik. Jika kau mendorongnya terlalu jauh, mereka akan mencengkeram dan menggigit. Dimasak dalam panci tanah liat dengan banyak cabai dan lada sichuan, rasanya benar-benar lezat. Aku sudah bertahun-tahun tidak memakannya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku ngiler." Li Yunfei tiba-tiba tersadar, seolah teringat pada seekor hewan kecil yang pernah disebutkan oleh orang tua itu, dan tertawa. "Kupikir itu semacam hewan yang dilindungi, tapi ternyata itu luwak. Aku belum pernah mendengar dagingnya enak. Aku ingat kakek pernah bilang minyaknya bau, dan ketika kami pergi ke pegunungan, kami tidak mau repot-repot memakannya. Bahkan jika kami tidak sengaja memukulnya, kami tidak akan memakannya." Mendengar itu, Chef Li segera menangkap luwak itu dan dengan bersemangat berkata, "Itu karena kalian tidak tahu cara menanganinya. Dulu, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan kami hampir mati kelaparan di musim dingin itu. Untungnya, kami berhasil menarik seekor luwak yang sedang berhibernasi keluar dari liangnya. Kemudian, saya membuat sepanci sup luwak, dan saya telah memimpikan rasanya berkali-kali. Saya akan mengurus luwak ini, datang dan coba masakan saya siang ini." Li Yunfei mendecakkan lidah dalam hati. Mungkin yang dimakan Chef Li bukanlah daging luwak, melainkan perasaan mengenang kesulitan masa lalu dan menghargai kebahagiaan saat ini. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk menyiapkannya sendiri, jadi menyerahkannya kepada Chef Li akan menghemat tenaganya. Chef Li membawa luwak yang meronta-ronta itu ke dalam untuk mulai bekerja. Melihat tidak ada orang di sekitar, Li Tieshu tiba-tiba bertanya, "Fua, maksudmu kemarin adalah kau ingin menyewa sawah terasringku ini? Aku lelah menanam sayuran beberapa tahun terakhir ini. 1 tahun aku untung, tahun berikutnya aku rugi. Semuanya hanya buang-buang waktu. Jika hargamu cocok, aku akan membiarkanmu menggarapnya. Keluargaku hanya akan menanam padi mulai sekarang." Li Yunfei mengangguk dan berkata, "Hanya 2 keluarga kita yang menggarap lereng bukit ini. Lereng teduh di belakangnya terlalu curam untuk menanam tanaman. Dan bahkan jika kita menanam pohon buah-buahan atau pohon teh, panennya pun tidak akan mudah. Namun, saya menyukai tempat ini dan ingin merencanakan seluruh lereng bukit bersama-sama dan membangunnya sesuai bentuk yang saya sukai. Jadi, jika Anda ingin menyewanya, saya akan menyewakannya dalam jangka panjang. Biaya sewanya pasti tidak akan merugikan Anda, akan dihitung berdasarkan harga pasar sawah di sekitarnya." Setelah mendengar harga tersebut, Li Tieshu langsung berseru, "Apa? Anda mengenakan harga sawah? Itu berarti 2 atau 300 yuan per MU. Tidak mungkin, itu terlalu tidak adil bagi Anda. Lereng bukit ini bukan tanah subur, jauh dari sawah yang luas. Sawah teras saya totalnya 30 atau 40 MU. Anda memberi saya lebih dari 10.000 yuan setahun, yang lebih menguntungkan daripada menanam sayuran. Bagaimana Anda akan untung? Hehe, nanti kamu akan tahu betapa murahnya harga kontrak 300 yuan per MU itu. Kalau ada waktu, aku akan membuat perjanjian jual beli tanah, dan kita akan pergi ke panitia desa untuk menyelesaikan formalitasnya. Selain itu, harga kontrak ini fleksibel, hanya akan naik setiap tahun, dan tidak akan pernah turun." Li Tieshu pergi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, merasa bersyukur sekaligus gelisah. Takut penduduk desa akan memarahinya karena telah memanfaatkan Li Yunfei. Li Yunfei percaya bahwa ini hanyalah sebuah transaksi, dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Mereka masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Harga sewa bukit tandus di desa sangat rendah. Bahkan menyewa lereng bukit dengan ukuran serupa hanya akan menelan biaya beberapa ribu yuan per tahun. Namun, lereng bukit tersebut tetap tandus, dan tidak ada yang mau menyewanya. Mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan pengolahan lahan yang dialokasikan untuk keluarga mereka sendiri. Jadi siapa yang punya waktu untuk menyewa bukit tandus? Biaya reklamasi saja akan menjadi pengeluaran yang sangat besar. Ladang berteras yang dimiliki oleh pemiliknya tidak mahal untuk disewa, sehingga banyak anak muda pergi bekerja, meninggalkan para lansia di rumah untuk bertani. Namun, para lansia memiliki energi terbatas dan tidak mampu menggarap lahan yang terlalu luas, sehingga mereka ingin menyewakannya tetapi kesulitan menemukan pembeli. Jadi, ketika Li Yunfei menawarkan untuk menyewa sawah teras milik Li Tiezhu dengan harga lebih tinggi dari rata-rata, Li Tiezhu setuju tanpa ragu-ragu. Satu-satunya kekhawatirannya adalah penduduk desa akan menuduhnya tidak berperasaan dan mengenakan harga terlalu tinggi. Para pekerja konstruksi secara bertahap bangun dan mulai bekerja, dan orang tua Li Yunfei juga datang ke lokasi konstruksi untuk mengurus berbagai hal. Li Yunfei ingin pergi ke klinik kota untuk belajar tinju. Jadi dia memberitahu orang tuanya dan pergi dengan mobil. Kali ini kita berada di jalan utama, dan selain beberapa bebatuan, sebagian besar jalannya cukup jelas. Di bagian yang lebih dekat ke pasar kota, pagar pembatas sedang dipasang di salah satu sisi tebing. Setelah proyek pelebaran jalan selesai, pagar pembatas juga akan dipasang. Sandaki sudah menunggunya di halaman, dahinya berkeringat, seolah-olah dia baru saja selesai berlatih teknik tinju. Li Yunfei tidak tertarik dengan apa yang disebut keterampilan rahasia itu, jadi dia dengan patuh memanggilnya kakek San dan terus belajar teknik bergulat darinya. Sampai hari ini, aku masih belum mengajari Li Yunfei cara menangkis gerakan-gerakan itu. Setelah mengajari Li Yunfei 36 gaya bergulat, aku menyuruhnya berlatih dengan tekun sampai dia bisa menggunakan gerakan bergulat standar bahkan dalam mimpinya. Kemudian aku akan berlatih dengan Li Yunfei untuk menangkis dan berlatih tanding. Kakek Li Chunqiu pura-pura lewat, mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, "Malas." Semua orang bilang bahwa kemampuan bela diri diperoleh melalui pertarungan, bukan melalui latihan. Sandaki memiliki temperamen yang berapi-api, mudah terpancing. Dia melompat dan membalas, "Apa urusanmu kalau aku mengajar seorang murid? Kalau kau memang sehebat itu, kenapa kau tidak mengajar sendiri? Kau telah menyia-nyiakan bakat yang begitu menjanjikan selama lebih dari 20 tahun, dan kau masih berani mengatakan itu?" Setelah mendengar itu, Li Chunqiu kehilangan kepercayaan diri, bergumam sesuatu tentang ketidakmampuannya untuk membantah perintah tuannya, lalu pergi dengan langkah lesu. Li Yunfei tidak ingin mendengar kedua lelaki tua itu berdebat, tetapi kedua nenek itu ternyata sangat harmonis. Setelah sarapan di sana, dia segera mencari alasan untuk pergi. Kami memarkir truk Longhorn di depan stasiun teknologi pertanian dan masuk ke dalam untuk bertanya kepada pemiliknya apakah dia memiliki benih teratai. Dia mengeluarkan 3 bungkus benih dan mengatakan ada 3 jenis umum di daerah setempat, yang dinamai berdasarkan warna bunganya teratai merah besar, teratai putih, dan teratai merah muda. Namun, dia menjelaskan bahwa bunga teratai yang tumbuh dari benih ini dapat bervariasi sampai batas tertentu, dan dia tidak dapat menjamin hasil panen akar teratai. Li Yunfei hanya ingin menanam beberapa bunga teratai di kolam di depan villa untuk bersenang-senang, dan tidak peduli dengan hasil panen akar teratai. Dia memesan 1 kantong masing-masing dari 3 jenis biji teratai, membayar, dan pergi. Namun, Li Yunfei melihat beberapa orang berkumpul di sekitar truk pickup. Li Huozi bersembunyi di belakang truk, membisikkan sesuatu kepada seorang pemuda. Meskipun mereka berada jauh, Li Yunfei masih bisa mendengar percakapan mereka. "Saudara Hong, ini mobil Li Yunfei. Kudengar harganya ratusan ribu. Biar ku beritahu, keluarganya sekarang benar-benar kaya. Mereka telah menghasilkan banyak uang dari penjualan sayuran dan ikan. Ayo kita ambil beberapa ratus yuan darinya sebelum mobil itu mendapatkan plat nomornya," kata Li Huozi, matanya berbinar-binar. "Mencoba memeras beberapa ratus yuan darinya? Li Huozi, apakah kau mencoba membuatku jijik? Jika aku tidak memeras beberapa ribu yuan darinya, bagaimana aku, Hong Biao, bisa tinggal di kota ini?" Pemuda berwajah kasar itu menampar Li Huozi dan bersikap angkuh. Ya, kakak Hong benar. Lihat, Li Yunfei keluar. Li Huozi dengan gugup menundukkan kepalanya, mencoba bersembunyi di balik mobil. "Lihat dirimu, menyedihkan sekali. Apa yang kau takutkan? Lihat saja aku." Hong Biao memarahi dengan kesal sambil melangkah keluar dari balik mobil. Mendengar bisikan mereka, Li Yunfei tahu itu bukan kabar baik dan tidak ingin terlibat perkelahian dengan mereka di jalan, karena itu bisa menunda bisnisnya. Neneknya telah memberitahunya bahwa ada sebuah toko di dekat jembatan batu yang khusus menjual anak ayam. Mereka hanya menetaskan beberapa ekor sekaligus, tetapi kualitasnya sangat bagus, dan penyakit jarang terjadi. Namun orang-orang itu mengawasinya, dan tidak mudah untuk bersembunyi. Jadi sebelum mendekat, dia mengaktifkan fungsi perekaman di ponselnya,
untuk berjaga-jaga. Jadi, kau Li Yunfei dari desa keluarga Li? Hong Biao, ditemani beberapa preman, menghentikan Li Yunfei sambil tersenyum. Ada apa? Apakah ada masalah? Karena tahu mereka memiliki niat buruk, Li Yunfei sangat waspada, dan nada bicaranya jauh dari ramah. Bukan apa-apa, aku hanya sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi aku ingin meminjam uang darimu. Tidak perlu banyak, 10 atau 20 ribu saja sudah cukup. Hong Biao menggosok-gosokkan jarinya, tanpa seolah itu hal yang biasa. Kita bahkan belum mendekati kesepakatan, kenapa aku harus meminjamkanmu uang? Jangan sebut-sebut 8 ribu, aku tidak punya sepeser pun. Kalau kau terus menggangguku, aku akan panggil polisi. Li Yunfei memasang wajah marah, namun agak bingung. Ekspresi Hong Biao berubah, dan dia mulai bersikap keras, mengancam, "Heh, nak, kau berani sekali. Kau harus bertanya-tanya di kota ini. Jika aku, Hong Biao, ingin meminjam uang, siapa yang berani menolak? Berhenti bicara omong kosong dan cepat serahkan uangnya. Atau kami bersaudara tidak akan bersikap sopan lagi. Ini pemerasan. Ini perampokan. Siapa yang memberitahumu aku punya uang? Apakah Li Huozi? Apakah dia yang menyuruhmu merampokku?" Teriak Li Yunfei, berpura-pura gelisah dan berbicara incoheren. "Apa yang kalian teriakan? Bersikaplah sopan untuk kakak Hong. Cepat berikan uangnya." Beberapa preman meneriaki Li Yunfei, dan bersamaan dengan itu, mereka mendorongnya beberapa kali. Li Yunfei segera berteriak dengan berlebihan, "Jangan pukul aku. Jangan sentuh aku. Kita bisa bicara baik-baik. Suruh Li Huozi keluar dan buat jaminan bahwa jika aku menerima uang ini, dia tidak akan merusak tanaman dan tambah ikanku lagi. Jika dia membuat jaminan itu, aku akan memberimu uangnya." Bersembunyi di balik mobil, Li Huozi mendengarkan dengan jantung berdebar kencang. Intuisi mengatakan ada sesuatu yang salah. Ini sama sekali bukan seperti Li Yunfei. Kapan dia menjadi begitu mudah dibujuk? Dan kapan dia pernah merusak harta benda mereka? Ini fitnah. Hong Biao tidak terlalu memikirkannya. Melihat Li Yunfei takut dipukuli, dia langsung merasa geli. Untuk mendapatkan uang secepat mungkin, dia segera berteriak, "Li Huozi, keluar dan buat janji. Asalkan anak ini memberi kita 10.000 yuan, kau tidak akan merusak barang-barangnya." Li Huozi tahu itu tidak pantas, tetapi dia takut pada Hong Biao. Mendengar teguran Hong Biao, dia segera merangkak keluar, berkata dengan tak berdaya, "Aku tidak." "Baiklah, kalau kau tak mau mengakuinya, kau telah menghancurkan tanamanku. Aku tak akan mendapat uang, dan tentu saja aku tak akan memberimu uang juga." Li Yunfei mengambil keputusan, tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Karena ia telah memutuskan untuk menyingkirkan wabah ini dan telah menggunakan segala cara, bagaimana mungkin ia menyerah di tengah jalan? Hong Biao adalah pria yang kejam. Hanya dengan satu tatapan, dia membuat Li Huozi gemetar ketakutan. Dia meraung, "Ada apa denganmu, bajingan? Kaulah yang mencetuskan ide ini. Sekarang kau bisa mendapatkan uang hanya dengan memberikan jaminan. Tunggu apa lagi? Bicaralah." Li Huozi menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, "Baiklah, aku akan bicara. Asalkan kau memberi kami 10.000 yuan, aku tidak akan menghancurkan barang-barangmu lagi. Tidak kurang sepeser pun. Aku belum menyelesaikan perhitungan denganmu atas waktu kau memukulku." Mendengar itu, Hong Biao segera menepuk bahu Li Yunfei dan tertawa. "Baiklah, Li Huozi sudah berjanji. Sekarang giliranmu memberi kami uangnya, kan? Nak, jangan macam-macam, nanti keluargamu hancur. Kau tahu siapa aku? Pamanku adalah wakil wali kota Hong di kota ini, dia punya banyak pengaruh." Hong Biao menggunakan taktik ini untuk mengintimidasi orang lain. Trik ini sangat efektif ketika dia memeras orang. Orang-orang yang berencana melaporkannya akan langsung mengurungkan niatnya ketika mendengar bahwa pamannya adalah wakil wali kota-kota tersebut, sehingga dia bisa berhasil berulang kali. Li Yunfei diam-diam merasa senang, tetapi di permukaan ia ragu-ragu dan berkata, "Uangku ada di rekening bankku di ICBC, yang tidak bisa ditarik dari kota kita. Bagaimana kalau aku menariknya untukmu di lain hari?" Mendengar itu, Hong Biao menjadi sangat marah, mencengkeram kerah baju Li Yunfei, dan meraung, "Bajingan! Bocah kecil, apa kau mencoba menipu kami? Apa maksudmu, hari lain? Kita harus mendapatkannya hari ini, sekarang juga. Apa kau tidak punya mobil? Ayo, antar kami ke kota untuk mengambil uangnya. Jika kita tidak mendapatkan uangnya hari ini, aku akan melemparkanmu ke parit untuk memberi makan anjing liar. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan mendengarkanmu. Mari kita perjelas dulu, aku hanya akan memberimu 10.000, itu saja." Li Yunfei tampak lemah dan ketakutan, gemetar karena takut. Hong Biao sangat senang melihat betapa pemalunya Li Yunfei. Ia berpikir dalam hati bahwa orang seperti ini adalah orang yang paling tidak berguna. Selama ia berhasil sekali, apakah ia perlu khawatir kekurangan uang untuk dibelanjakan di masa depan?
Ia praktis seperti ATM. Memikirkan hal itu, dia segera menghiburnya dengan senyum lembut. Baiklah, selama kau bersikap baik, aku janji tidak akan membunuhmu. Jika kau berani mempermainkan kami, HMPH, membunuh seluruh keluargamu terlalu ringan. Kau seharusnya sudah pernah mendengar tentangku, Hong Biao, kan? Aku sudah membunuh setidaknya selusin orang. Oke, aku pasti akan mendapatkan uangnya untukmu, tolong jangan bunuh aku. Li Yunfei merasa rekaman hampir selesai, dan dia memiliki semua bukti. Asalkan dia mendapatkan bukti fisik, dia bisa mengirim semua penjahat ini ke penjara. Sambil berbicara, ia membuka pintu mobil dan mempersilakan Hong Biao dan rombongannya masuk terlebih dahulu. Ia duduk di kursi pengemudi dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mematikan fungsi perekaman di ponselnya. Total ada 6 orang, 4 di dalam mobil dan 2 di bak truk. Li Yunfei cukup tegas dan langsung menuju ke ban industri dan komersial Tiongkok terbesar di kabupaten itu. ATM di sana dilengkapi dengan kamera pengawas, dan setiap ATM memiliki tombol alarm di sebelahnya. Ada juga 4 petugas keamanan di aula bisnis bank sepanjang tahun. Setelah memarkir mobil, Hong Biao dan Li Huozi menyuruh Li Yunfei untuk keluar, tetapi keempat kaki tangan lainnya tidak mau. Hong Biao menolak untuk membiarkan mereka keluar, dengan alasan takut menarik perhatian. Li Yunfei tampak gugup dan pucat, diapit oleh Li Huozi dan Hong Biao. Saat melewati seorang petugas keamanan, ia mengedipkan mata dengan panik. Petugas itu terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam momen keraguan itu, Li Yunfei dibawa masuk ke ruang ATM. Li Yunfei memasukkan kartunya ke ATM, memasukkan PIN-nya, dan menarik 5.000 yuan untuk transaksi pertama jumlah penarikan tunggal maksimum yang diperbolehkan oleh ATM ini. Begitu uang itu ditarik, Li Yunfei mencoba meraihnya. Namun Hong Biao, yang sudah menunggu dengan tidak sabar, tidak membiarkannya mengambil uang itu. Dia mendorong Li Yunfei ke samping dan merebut uang pertama. Karena kata sandi sudah dimasukkan, dia bisa menarik uang itu sendiri tanpa harus melalui proses yang lambat dan membosankan dari Li Yunfei. Namun dorongan ini menimbulkan masalah. Li Yunfei berteriak, terhuyung mundur 6 atau 7 langkah, dan menabrak pintu kaca dengan keras. Li Huozi berbalik dengan terkejut, menunjuk ke arah Li Yunfei, dan mengumpat, menyuruhnya untuk bersikap sopan dan tidak mencoba hal-hal yang aneh saat ini. Namun, Li Yunfei, seolah kerasukan, bergegas berdiri dan menerjangnya sambil berteriak, "Jangan ambil uangku. Ini uangku. Kalian para perampok, jangan curi uangku." Saat mereka sedang berbicara, Li Yunfei dan Li Huozi sudah terlibat dalam perkelahian sengit. Tiba-tiba, seorang wanita masuk untuk menarik uang. Melihat perkelahian di dalam, dia mengira itu perampokan dan berteriak ketakutan. Segera memberitahu petugas keamanan. Satpam itu masih merenungkan reaksi aneh orang-orang yang baru saja lewat ketika dia mendengar seseorang berteriak ketakutan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia menyadari kemungkinan yang mengerikan perampokan. Seseorang sedang dirampok. Ketika dia bergegas ke pintu ruang ATM, dia melihat pemuda yang mengedipkan mata padanya sedang dipukuli. Sementara orang lain mengoperasikan ATM dengan ekspresi rumit, sambil memegang segepok uang tunai. Pada saat itu, petugas keamanan telah memastikan adanya perampokan dan segera menekan sistem alarm di tubuhnya. Tidak hanya kantor polisi yang akan menerima sinyal alarm, tetapi 3 rekan petugas keamanan lainnya juga akan menerima sinyal alarm dan bergegas ke tempat kejadian secepat mungkin. Ketika 4 petugas keamanan bergegas masuk sambil membawa pentungan setrum, Li Yunfei, yang tergeletak di tanah, berteriak kesakitan, "Tolong! Seseorang merampokku! Tolong!" Hong Biao baru saja menarik uang tunai kedua sebesar 5.000 yuan dan memegangnya di tangannya seperti patung kayu. Melihat para petugas keamanan bergegas masuk, pikirannya menjadi kosong. Jika dia masih tidak mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Li Yunfei, dia akan tamat. Para penjaga keamanan semuanya berbadan tegap, mantan tentara. Menghadapi Li Huozi dan Hong Biao sangat mudah. Rentetan pukulan dengan pentungan mereka membuat kedua perampok yang ketakutan itu terlalu takut untuk melawan. Hong Biao, yang membawa belati, tidak berani mengeluarkannya. Mereka terus berteriak bahwa itu adalah kesalahpahaman, tetapi para penjaga tidak mau mendengarkan penjelasan mereka. Mereka memukuli mereka terlebih dahulu sebelum mengikat mereka. Sebelum keempat petugas keamanan itu sempat menarik napas, Li Yunfei berteriak, masih gemetar, "Ada 4 kaki tangan perampok lagi di dalam mobil di luar. Mereka memaksa saya datang. Tapi jangan khawatir, mereka tidak membawa senjata." Setelah mendengar bahwa tidak ada senjata api, keempat petugas keamanan menjadi lebih berani. Tetapi sebelum mereka dapat bertindak, mereka mendengar mobil polisi tiba dengan sirene meraung-raung. Lebih dari 10 petugas polisi bersenjata, dengan bantuan petugas keamanan, menangkap semua preman di dalam mobil yang sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Sebagai korban, Li Yunfei juga pergi ke kantor polisi. Setelah menyerahkan rekaman di ponselnya, ia menceritakan apa yang terjadi. Sebagian besar benar dan hanya sebagian yang salah. Dikombinasikan dengan video pengawasan bank,
Hal itu mengkonfirmasi bahwa Hong Biao, Li Huozi, dan geng mereka bersalah atas pemerasan dan perampokan. Menurut hukum pidana negara saya, siapapun yang merampok harta milik umum atau swasta dengan kekerasan, paksaan, atau cara lain akan dijatuhi hukuman penjara tetap minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda. Jika perampokan dilakukan dengan membobol rumah atau merampok bank atau lembaga keuangan lainnya, dan jumlah yang terlibat sangat besar, pelaku akan dijatuhi hukuman penjara tetap minimal 10 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati, serta denda atau penyitaan harta miliknya. Langkah Li Yunfei sangat brilian. Dia memancing Li Huozi, Li Biao, dan geng mereka ke bank, sehingga menghindari hukum. Karena mereka merampok lembaga keuangan dengan senjata, hukumannya bisa lebih berat jika mempertimbangkan vonis yang dijatuhkan. Ketika Li Yunfei keluar setelah memberikan pernyataannya, ia mengetahui dari petugas polisi yang menangani kasus tersebut bahwa, berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, 2 pelaku utama, Li Huozi dan Hong Biao, tidak akan dibebaskan setidaknya selama 10 tahun, dan 4 kaki tangannya akan dijatuhi hukuman setidaknya 3 tahun. Kartu pencurian beserta sejumlah besar uang dan uang tunai 10.000 RMB telah dikembalikan kepada Li Yunfei, yang bukan orang yang pelit. Karena keempat petugas keamanan bank dan polisi telah membantunya menghadapi para preman di kota Qinglong, dia tidak bisa pelit dalam menunjukkan rasa terima kasihnya. 2 spanduk dibuat, dan petugas keamanan serta polisi yang terlibat dalam operasi tersebut masing-masing memberikan hadiah sebesar 500 yuan. Korban mengungkapkan rasa terima kasihnya, menyatakan bahwa hadiah tersebut bukanlah pelanggaran disiplin. Itu adalah aturan tak tertulis yang telah ada sejak saat itu, dan tidak ada yang pernah menolaknya. Kedua belah pihak senang, dan mereka bahkan menghubungi seorang reporter dari surat kabar untuk mengambil foto, sebagai persiapan untuk kolom hukum besok. Saat ia selesai, matahari hampir terbenam. Li Yunfei menghela napas. Ia telah berbuat baik kepada orang-orang hari ini, tetapi hal itu menunda urusannya sendiri. Ia tidak lagi tertarik pada anak ayam itu, ia akan mengurusnya besok. Setelah naik ke atas ram Longhorn, Li Yunfei memasuki ruang kecil itu dan merendam 3 bungkus biji teratai di genangan air. Setelah berkecambah, biji-biji itu dapat ditanam di lumpur. Energi spiritual di ruang itu sangat kuat. 1 hari di luar setara dengan 10 hari di dalam, memungkinkan teratai tumbuh dan mekar dengan sangat cepat. Di tengah perjalanan, saya tiba-tiba menerima telepon dari Liu Xiangqian, kepala kantor polisi kota Qinglong. Begitu saya menjawab, kepala Liu mengeluh tanpa daya. Li Yunfei, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Li Huozi dan Hong Biao bisa menjadi perampok? Dan bagaimana mereka tertangkap basah oleh Biro Keamanan Daerah? Kamu punya rekamannya, kenapa kamu tidak melaporkannya kepadaku? Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Seandainya Liu Xiangqian menangani kasus ini sendiri, dia mungkin akan dipromosikan ke posisi wakil direktur di kabupaten tersebut berdasarkan kasus perampokan dan pemerasan besar ini. Li Yunfei tidak menyebutkan bahwa ia takut Hong Biao tidak akan mampu menahan tekanan dari wakil wali kota Hong dan tidak akan berani menangkapnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain dirampok di bank kabupaten oleh Hong Biao dan geng Li Huozi, yang memaksanya untuk menarik uang. Ketika ia melawan, ia ditemukan oleh petugas keamanan bank. Ia menduga bahwa orang-orang dari Biro Keamanan Publik Kabupaten telah memberitahunya apa yang terjadi selanjutnya, jadi Li Yunfei tidak mengatakan apapun lagi. Hahaha, semua pujian yang seharusnya kudapatkan hilang, dan sekarang aku harus bekerja sama dengan penyelidikan Biro Keamanan Daerah. Sudahlah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Besok aku akan mengambil catatan kriminal dan berkas mereka sebelumnya dan mengirimkannya ke pimpinan Biro Keamanan Daerah. Baguslah, kota Qinglong bisa tenang untuk sementara waktu, 2 pembuat onar besar berkurang. Meskipun Liu Xiangqian patah hati karena tidak mendapatkan pujian, Li Yunfei adalah korbannya, dan dia tidak memahami situasi sebenarnya, jadi dia hanya bisa menghibur Li Yunfei beberapa kata sebelum menutup telepon. Li Yunfei menggelengkan kepalanya, tidak mempedulikan keluhan Liu Xiangqian. Satu-satunya kekhawatirannya adalah wakil wali kota Hong tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika mereka mengunjunginya di penjara, Hong Biao pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Namun, kebenaran tidak lagi penting, karena buktinya terlalu sempurna. Bahkan jika mereka memberitahu polisi cerita sebenarnya, itu tetap akan menjadi kejahatan, dan mereka harus masuk penjara. Kini polisi tidak hanya menyelidiki Hong Biao atas kasus perampokan, tetapi juga atas apa yang ia katakan dalam rekaman bahwa ia telah membunuh lebih dari 10 orang. Terlepas dari benar atau tidaknya hal itu, interogasi yang ketat tidak dapat dihindari, dan interogasi ini akan sangat sulit. Sepertinya belajar beberapa tahun lagi memang ada manfaatnya. Kau masih terlalu muda untuk berurusan denganku. Cara yang digunakan untuk menangani masalah ini memang licik dan tidak terhormat, tetapi Li Yunfei tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Bagaimanapun, menyingkirkan orang-orang jahat ini akan memungkinkannya tidur nyenyak malam ini. Masih banyak yang harus dilakukan besok. Kita perlu membangun kandang ayam di puncak gunung, membeli anak ayam, dan membersihkan ikan teri, ikan loaf, belut, dan kepiting di kolam. Tidak,
Li Yunfei berpikir dia harus mempekerjakan beberapa pembantu lagi. Jika tidak, keluarganya sendiri akan kelelahan dan tidak mampu mengurus semuanya. Namun, semakin sibuk mereka, semakin banyak masalah yang mereka hadapi. Tiba-tiba, Sekretaris Zhu dari kota menelepon dengan gembira. Berkata, Yunfei, saya punya kabar baik untukmu. Pemimpin kami dan istrinya ingin pergi memancing di Lijiasai besok. Kamu bisa mulai mempersiapkan semuanya. Kenapa? Li Yunfei dipenuhi pertanyaan dan rasa frustrasi. Bukankah pemimpinmu seharusnya berada di rumah sakit? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba sembuh? Dan dia ingin mengunjungi desa keluarga Li kita? Jika kalian ingin bersenang-senang, jangan ganggu aku sedang sibuk sekali. Setelah kembali ke rumah, Li Yunfei melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sama sekali mengabaikan panggilan Sekretaris Zhu. Karena ia tidak memberitahu pemerintah daerah atau panitia desa, dan hanya meneleponnya, jelas itu adalah perjalanan pribadi, dan tidak perlu membuat keributan. Bahkan tidak perlu memberitahu orang tuanya. Seperti biasa, aku kembali ke gudang melon untuk tidur. Di malam hari, aku memasuki ruangan kecil itu untuk berlatih teknik bergulat yang diajarkan oleh Sandaki. Ketika lelah, aku mandi di mata air ruangan itu untuk membersihkan jiwaku dan meningkatkan kekuatan rohku. Ketika haus, aku membiarkan rohku kembali ke tubuhku, mengambil secangkir air mata air yang bersih, dan menikmati rasa energi spiritual yang melimpah. 1 hari di luar setara dengan 10 hari di dalam ruang angkasa, dan 1 malam setidaknya setara dengan 4 atau 5 hari normal. Jika seseorang memiliki banyak energi, ia dapat melakukan banyak hal. Setelah selesai berlatih seni bela diri, jika merasa bosan, ia dapat memotong beberapa ranting dari 3 pohon teh abadi, menanamnya di sekitar kolam, lalu menyiraminya dengan air mata air dari ruang angkasa. Suatu malam, ia dapat melihatnya berakar dan menumbuhkan cabang-cabang baru. Tanaman Dendrobium officinale yang saya tanam kemarin telah berakar, menunjukkan vitalitas yang kuat dan warna hijau cerah seperti giok. Menanam pohon teh hari ini juga tidak akan menjadi masalah, karena tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini yang pernah layu. Biji teratai yang saya rendam kemarin juga telah berkecambah. Li Yunfei menanam sekitar selusin biji di kolam di tempat itu, membiarkan sisanya tidak tersentuh, berencana untuk membersihkan kolam di luar terlebih dahulu. Pagi harinya, Li Yunfei bangun dan pertama-tama berlatih beberapa teknik bergulat untuk melenturkan otot-ototnya. Kemudian dia mengambil tombak, bersiap untuk membersihkan ikan kakap hitam yang tersesat dan melarikan diri dari kolam. Ketika ia kembali tadi malam, Chef Li telah menyisakan sebagian daging luak untuknya, yang memang cukup enak. Namun, bumbunya terlalu banyak, sehingga rasa asli luak tidak terasa. Li Yunfei mengeluh bahwa rasanya tidak sana ikan kakap hitam dan mengatakan bahwa ia akan menangkap beberapa ekor luak besok agar Chef Li bisa memasaknya. Benar saja, bahkan sebelum ia selesai makan, putra Chef Li kecil, membawakannya sebuah tombak. Itu adalah tombak sederhana bercabang 3 dengan duri di ujungnya. Begitu menusuk ikan, akan sulit bagi ikan itu untuk melarikan diri. Li Yunfei juga memiliki tombak di rumah, tetapi tombaknya bercabang 5, yang terlihat agak canggung, namun memiliki jangkauan serangan yang sedikit lebih luas, mampu menembus 5 lubang dengan sekali tusukan. Melawan makhluk ramping seperti ikan hitam, ketepatan dan kekuatan adalah kuncinya. Tombak bercabang 5 justru agak menghambat. Li Yunfei, bersama anjing-anjing pemburunya, mengelilingi sebagian besar kolam tetapi tidak melihat ikan hitam. Mungkin mereka bersembunyi di lumpur, dan bahkan dengan penglihatan Li Yunfei yang sangat tajam, dia tidak dapat melihatnya. Tepat ketika dia mulai tidak sabar dan berpikir untuk menangkap beberapa katak, matahari terbit di timur, dan seberkas sinar matahari merah terang menyinari kolam. Tiba-tiba, segumpal rumput kering berwarna gelap bergerak, mengeluarkan beberapa gelembung. Sebuah kepala berwarna coklat gelap, seperti ular, perlahan muncul dari antara tanaman air. Tubuhnya yang besar terlihat sepenuhnya. Astaga, panjangnya lebih dari 2 kaki, tidak lebih kecil dari yang kami tangkap 2 hari yang lalu. Li Yunfei sangat gembira. Dia menggenggam tombak dengan erat di satu tangan, memegang tali ekor dengan kuat di tangan lainnya, memusatkan energi mentalnya, membidik tubuh ikan hitam itu, dan, seperti lembing, dengan cepat meluncurkannya dengan suara mendesing. Permukaan air yang tipis tiba-tiba bergejolak hebat, air keruh menyembur ke atas, dan seluruh area menjadi gelap. Namun, beberapa garis merah terang mengintip di antara lumpur, dan warna merah terus meluas, sementara perlawanan semakin intens. Tetapi tombak itu setengah terendam di dalam air, tertancap sangat dalam, dan ikan hitam yang sangat ganas itu tidak mampu melepaskan diri. Haha, sekarang aku, Li Yunfei, pelindung garpu ilahi, mengawasimu, apakah kau masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Li Yunfei terkekeh narsis, menarik tali ekor pada garpu, dan menarik ikan hitam yang masih meronta-ronta itu ke atas. Kedua anak anjing itu menggonggong dengan gembira, seolah-olah menyemangatinya. Tentu saja, mereka mungkin juga lapar. Tidakkah kau lihat mereka menjilati bibir mereka dengan penuh semangat, air liur menetes di wajah mereka?
Dengan menggunakan tombak untuk menangkap ikan blackfish itu, saya memperkirakan beratnya sekitar 3 atau 4 pon. Ikan blackfish sebesar ini sangat langka saat ini. Tentu saja, di beberapa waduk besar, ikan blackfish yang panjangnya lebih dari 1 meter bisa memiliki berat sekitar 10 pon. Li Xiao sedang berjongkok di tepi sungai sambil menyikat giginya. Berniat menyelesaikannya sebelum menyaksikan Li Yunfei mengikat ikan. Tanpa diduga, bahkan sebelum dia selesai menyikat gigi, Li Yunfei sudah mengikat seekor ikan hitam besar. Saudara Fua, kau luar biasa. Kau berhasil pada percobaan pertama. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan selain kekaguman. Faktanya, semua anak yang tinggal di kota Qinglong memiliki keahlian khusus masing-masing. Kokili juga bisa memasak ikan, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Jika ia berhasil 3 atau 4 kali dari 10 percobaan, ia dianggap beruntung. Hehe, lumayanlah. Li Yunfei tersenyum rendah hati dan menarik tombak dari ikan hitam itu. Dengan koordinasi dan kontrolnya saat ini, mengenai sasaran setiap kali bukanlah masalah besar. Ketika Li Yunfei menangkap ikan hitam besar kedua, Mao Dan datang menghampiri sambil menggosok matanya. Dia sudah terbiasa dengan kemampuan Li Yunfei dalam menangkap ikan dan bergumam. Saudara Fua, mari kita tiriskan airnya dulu. Lalu gali lumpur dan tangkap semua ikan yang lolos. Jika kau terus menangkapnya satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kau mungkin bisa membunuh ikan-ikan besar, tetapi ikan hitam kecil bersembunyi di dasar lumpur. Bagaimana kau akan menangkapnya? Li Yunfei memahami semua prinsip ini, tetapi dia hanya ingin merasakan sensasi menangkap ikan. Ikan kakap hitam kecil itu seperti ikan loah, mustahil untuk ditangkap sepenuhnya, belum lagi telur kakap hitam yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di mana saja di dasar sungai, yang akan menetas menjadi kelompok kakap hitam baru setiap saat, sehingga jumlahnya hampir tak terbatas. Sejumlah kecil ikan gabus dapat meningkatkan vitalitas ikan lain di suatu perairan. Kehadiran predator dapat membasmi ikan-ikan kecil yang sakit dan lemah, sehingga menjaga ekosistem seluruh perairan tetap dalam kisaran yang wajar dan sehat.